Di kalian meetup sore kali ini hari ini kita mau coba tema konsep yang baru dengan cara saya akan banyak ngobrol sama Romo Bumihora selaku narasumber kita. Sebelumnya perkenalkan, saya moderator di sini, nama saya Kevin, dan narasumber kita hari ini yaitu Romo Bumihoras. Dan tema yang akan kita bawa adalah bagaimana memulai suatu hubungan. Hubungan apa? Nah, mungkin nanti teman-teman boleh ikutin aja tentang apa sih yang akan kita bahas di sore hari ini. Oke, sebelum mulai mungkin kita boleh kenalan dulu ya sama Romo Bumihoras ya. Mungkin Romo Bumihoras boleh cerita dulu sedikit tentang dulu sebelum menjadi Romo. Romo ini sibuk apa sebelum menjadi Romonya? Mungkin boleh cerita dulu lah, Romo. Mungkin sekolahnya dulu dari mana, asalnya dari mana, mungkin kegiatannya apa saja, kesibukannya sebelum akhirnya menjadi Romo. Silahkan Oh, Romo. ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan sama Saudara Kevin. Eh, Salam kenal juga untuk teman-teman semua yang di Surabaya. Saya akan cerita kenapa sampai saya akhirnya jadi Romo. Ceritanya semuanya panjang ya. Jadi eh, awalnya itu tahun 2008 sebenarnya. Waktu itu Bante Siri yang di Makassar itu berencana membawa umat-umat di Makassar itu untuk ke Bogor. Nah, jadi pada saat itu karena kebetulan saya juga kondisinya masih mendukung. Nah, ikutlah saya sama kalau tidak salah itu ada 8 atau 9 orang. Nah, sampai di Bogor kita itu ikut Damaklas. Jadi Damaklas Bogor namanya. Nggak tahu ya kalau Kevin dan teman-teman di sini pernah dengar nggak? Sampai Eh, sekarang itu masih berlangsung kayaknya. Belum pernah Romo. Mungkin Oh, belum kita pernah ya. kita belum sampai sejauh sana Soalnya ini mungkin. kan ya di Surabaya, ya. Iya betul. Oke. Jadi kalau untuk teman-teman yang di Jakarta, Tangerang, itu memang biasa udah kenal karena di Bogor itu mereka adakan Dhamma kelas kurang lebih seminggu sekali dan itu hari Sabtu. Jadi pada saat hari liburan. Nah, saat itulah kita-kita yang dari Makassar ini ada 8 orang itu ikutan belajar. Nah, memang dari dulu saya senang belajar yang namanya eh, ajarang, ya. Jadi ajarang apa saja. Jadi kalau menurut konsep Buddhis itu kan Dhamma dan Winaya apapun. Nah, Dhamma dan Winaya apapun ini sebenarnya adalah ajaran kebenaran dan aturan kebenaran manapun seperti itu. Nah, jadi saya kemudian ikut itu cuma 10 hari kurang lebih. Jadi kita ikut Dhamma kelas mulai dari pagi itu sampai jam 9 malam. Jadi awalnya itu ada meditasi, kemudian baca parita, itu jam 4 subuh sudah bangun. Nah, kemudian nanti isi dengan belajar. Nah, jadi saya cukup beruntung karena sebelum ikut Dhamma kelas itu, saya ini awalnya non-Buddhis. Jadi setelah banyak pertanyaan, akhirnya pas waktu masuk SMA, itu ada kebetulan SMA di Makassar itu negeri, jadi ada pilihan mau pilih agama apa seperti itu. Nah, disitulah saya kemudian eh, memilih agama Buddha, cuma mau mencari tahu ini seperti apa ya. Dan akhirnya karena senang belajar seperti itu, akhirnya sebelum ikut Dhamma kelas itu memang saya sudah banyak belajar. Nah, banyak membaca. Nah, ternyata di Dhamma kelas Bogor itu dia terstruktur. Jadi bagus, jadi bertahap, terstruktur. Nah, sampailah singkat cerita, setelah selesai, Bante Sri Ratano kemudian minta untuk Dhamma kelas dijalankan juga di Makassar. Nah, jadi sejak itu 2008, eh, dari 8 teman-teman itu, yang konsisten ya mungkin tinggal sendirilah ya. Jadi yang lain mungkin punya urusan, punya kerjaan juga nggak bisa apa, masing-masing kan punya kesibukan ya. Jadi akhirnya mulai 2008 itu akhirnya berjalan sampai sekarang 2021. Nah, jadi waktu ngisi Dhamma kelas itu
ada permintaan dari peserta Dhamma kelas. Jadi permintaan peserta Dhamma kelas itu untuk dia kan orang dari Sulawesi Tengah, dari Toli-Toli. Jadi diminta untuk terbang ke Toli-Toli untuk ngisi juga di sana karena peserta ini kan masih pemuda, ya usia-usia seperti Kevin lah. Nah kalau di Dhamma kelas itu kan eh, kita bisa saling tanya jawab, bisa saling langsung lah. Jadi lepas kayak tidak terlalu kaku Dhamma di sana gitu. Dan apa yang peserta mau tanyakan waktu materi bawa itu bisa langsung potong seperti itu. Nah itu berlangsung sampai sekarang. Nah ketika diundang ke Toli-Toli, saya kan awalnya baru upacarika. Jadi saya memang tidak berniat untuk eh, sampai ke tingkatan pandita atau romo itu sendiri. Nah, itu pun upacarika juga karena waktu mengadakan dhamma kelas itu ada-ada saja ya yang umat yang bertanya, itu dhamma kelas di Sasana Dipa siapa yang adakan? Biku siapa? Terus dibilang bukan, cuma perumah tangga. Oh perumah tangga, ya sudah mereka nggak mau datang. Nah, jadi jujur, kita nggak bisa salahin orang kalau mereka masih melihat siapa sih yang bawa seperti itu kan. Karena itu memang secara alami itu wajar. Tapi kemudian berdasar itu, pas Maga Budi mengadakan pelatihan, saya pikir, ya sudahlah kalau ada yang tanya, nanti kan kalau ditanya lagi siapa yang bawakan? Oh, upacarika, calon pandita. Ya sudah, saya ikut aja. Namanya kan naik satu tingkat gitu. Oke, sudah jalan-jalan, waktu diundang ke Toli-Toli, nah, kan upacarika atau calon pandita itu seragamnya sama dengan pandita yang biasa dipanggil Romo, ya. Jadi sampai di sana saya kan belum pandita. Jadi tapi karena seragam sama, jadi ada yang ketika ketemu selesai ngisi puja, ya mereka ketemu malam Romo, terima kasih Anumodana ini begini-begini. Saya kan nggak enak. Saya pikir kalau saya nggak menjelaskan, saya bohong gitu. Jadi saya bilang maaf jangan panggil Romo karena saya belum Romo, saya baru upacarika. Nah, yang masalah adalah kalau 20 orang yang datang, terus saya jelasin satu-satu, ampun saya. Ya, jadi akhirnya saya pikir ya nggak bisa begini. Nah, tahun depan waktu diundang lagi, saya bilang saya harus ikut kursus pandita kalau gitu. Supaya kalau mereka panggil siang Romo, pagi Romo, atau selesai salam aja gitu kan saya enak. Saya nggak usah menjelaskan gitu. Nah, itulah sebenarnya awalnya. Jadi banyak sih kondisi yang mendukung sampai akhirnya saya juga mau menjadi meningkatkan status dari upacarika ke Romo itu karena memang pelayanan kita bisa menjadi lebih luas ya. Karena setelah menjadi Romo itu nanti akhirnya kita bisa membantu para biku untuk melakukan kerjaan yang para biku sebenarnya nggak bisa lakukan kayak yang berhubungan dengan pemerintah, pengambilan sumpah, pemberkatan nikah dan sebagainya. Nah itu mungkin eh, awal-awalnya. Jadi memang pada awal-awalnya saya juga nggak mau sampai akhirnya kursus pandita apa. Tapi ya kejadian awalnya itu ya di Toli-Toli itu. Ketika umat memberi salam, kemudian memanggil, saya merasa kurang nyaman saja sih kalau 20 orang saya saya jelasin satu-satu. Nanti dipikir ini ada masalah gitu ya. Ya seperti itu mungkin Kevin. Oke, mungkin Ya, itu kalau dari sisi eksternalnya Romo ya. Tapi ya. kalau dari internalnya Romo sendiri mungkin ada dorongan apa atau ada motivasi apa yang bikin Romo mungkin mau dari Upacarika untuk jadi ke Romo Pandita. Karena yang kita tahu kan jadi Romo Pandita itu juga punya tanggung jawab yang besar, bukan Betul, hanya sekedar menambah status, tapi juga menambah betul, pertanggungjawaban kita. Istilahnya kayak kita sudah punya apa ya namanya? Kita sudah punya suatu gelar yang harus kita pertanggungjawabkan gitu betul, dengan masyarakat betul. gitu. Mungkin boleh dijelaskan Romo Iya, gimana? ini pandangannya Kevin ini jauh ke depan ini. Saya cerita yang eksternal, ditanya yang internal, bagus sekali. Jadi memang ketika saya pertama kenal Dhamma, jadi jujur waktu SMA itu saya pertama kenal Dhamma, saya langsung tertarik. Karena jadi dulu waktu kenal kenal Buddhis itu awalnya belum tahu itu tempat puja bakti wihara namanya, enggak tahu saya.
Yang saya tahu itu yang rupanya yang tradisi ya, yang saya tahunya itu kelenteng dulu. Nah, ternyata bukan. Saya baru tahu ada wihara dan seterusnya. Nah, setelah belajar itu, akhirnya saya melihat bahwa Dhamma ini begitu indah. Nah, kenapa sih orang-orang tidak tertarik? Nah, orang-orang tidak tertarik karena belum mengenal saja. Ya. Jadi kalau mereka seandainya sudah mengenal, saya yakin deh mereka juga pasti akan tertarik. Tetapi bisa jadi memang ada orang-orang yang mungkin setelah kenal Dhamma juga tidak akan tertarik. Itu saya pikir tidak masalah. Kenapa? Karena memang pada saat Sang Buddha membabarkan Dhamma sebelum membabarkan Dhamma itu, beliau sudah melihat dan memperumpamakan kita manusia ini kan ada 4 tingkat. Jadi ada Ugatita Nupugala yang begitu mendengarkan Dhamma langsung nyambung, tercerahkan. Ada Wipacita Nupugala, nanti setelah mendengarkan lama baru dia nyambung, tercerahkan. Kemudian ada juga Neya Pugala, ya kayak kita lah ya. Neya Pugala itu belajar, senang memang, happy, mendapatkan pencerahan, mendapatkan keyakinan, mendapatkan kekuatan, menjalani kehidupan sebagai umat Buddha. Tetapi belum tercerahkan. Ya, jadi mungkin ada dasar. Tetapi ada juga yang disebut pada parama. Pada parama ini enggak senang dengar Dhamma. Apa itu lahir tua sakit mati? Ya memang orang pasti mati, orang pasti tua kok. Ya, jadi mereka enggak tertarik sama sekali karena itu melihat itu hal-hal yang sudah biasa dan tidak terkesan dengan duka yang timbul di sana. Nah, ketika melihat bahwa Dhamma ini begitu luar biasa, internal saya merasa ini kok orang enggak apa ya, enggak tertarik untuk belajar. Nah, di awal itu yang lucu dan saya yakin kayaknya banyak orang seperti saya dulunya. Jadi yang pertama waktu SMA itu yang pertama diceritain ya ke teman-teman yang di samping, di teman-teman kelas sekolah ya, diceritain begini tentang Buddhis apa segala. Nah, kemudian akhirnya saya melihat bahwa ternyata bergabung dengan Maga Budi itu bisa memperluas jangkauan kita dalam membabarkan Dhamma. Nah, itulah faktor internal termasuk mempertahankan Dhamma kelas itu sampai sekarang. Jadi di Makassar itu ini masih berlangsung, ya masih berlangsung dan pernah pesertanya tinggal 2 orang loh. Ya, jadi peserta tinggal 2 orang. Saya berpikir tidak masalah tinggal 2 orang. Kenapa? Karena kalau dari hasil Dhamma kelas itu sudah ada beberapa orang yang kemudian dari non Buddhis dia akhirnya tahu oh Buddhis itu seperti ini. Nah, kemudian dia tertarik, kemudian ya sudah, sekarang sudah menjadikan Sang Buddha sebagai guru agung mereka. Ya, kalau untuk sekarang sih Dhamma kelas masih berlangsung, itu kurang lebih juga pakai Zoom, karena dulunya kita offline, tapi teman-teman rasanya lebih nyaman pakai Zoom gitu. Karena mulainya jam 7:30 malam sampai 9:30 malam. Jadi kalau pakai Zoom mungkin mereka habis ikut kelas, langsung selesai ya pada bobo atau apa. Jadi tidak usah pulang lagi dari wihara seperti itu ya. Jadi itu memang jadi dari faktor internal saya eh, terpancing untuk turut menjadi eh, seorang upasaka yang baik. Nah, salah satu upasaka yang baik itu kita sudah mengenal Dhamma, kita juga berusaha mengajak orang-orang untuk bisa mengenal Dhamma. Masalah mereka tertarik atau tidak, ya kembali lagi ke pengertian mereka masing-masing seperti itu. Ya. Oke, cukup menginspirasi Romo ya. Terus sorry sebelum kita lanjut ke topik Ya. inti topiknya, saya mau tanya lagi dikit Romo. Mungkin Ya, silakan. setelah dari upasaka itu mau jadi ke upacarika itu apa yang memotivasi untuk jadi upacarika Romo? Karena kita lihat sendiri ya, banyak banget masih di antara teman-teman kita itu bahkan masih upasaka, upasika, atau bahkan masih banyak yang masih hanya sekedar umat awam yang belum diwisudi sama sekali. Jadi mungkin kita juga mungkin kadang ada orang yang concern tentang kok kita punya upacarika itu sedikit sekali, kok kita punya Ya, romo ini sedikit sekali. Jadi ya. kayak mungkin kita tahu juga pasti ke depannya kan bakal banyak Romo yang sudah semakin berumur ya. Kita tahu sendiri kan Betul, kondisi betul. tentang Betul, ya seorang kan makin lama makin bertambah umurnya. Jadi kayak betul. mungkin kita bukan nanti sih, mungkin dari sekarang juga kita udah memikirkan tentang regenerasi itu. Tapi Betul. eh, tapi
yang saya lihat dari sekarang itu adalah masih kurang minatnya dari umat kita itu, bahkan contohnya dari kalangan saya sendiri itu yang Iya, kayak untuk jadi upacarika pun masih sedikit iya, peminatnya, bahkan sampai jadi Romo Pandita itu juga masih sedikit peminatnya. Mungkin iya, Romo boleh cerita sedikit kayak apa sih manfaatnya atau apa sih yang bisa menjadi dorongan untuk naik ke upacarika dulu lah, nggak usah sampai ke Romo Pandita dulu. Mungkin iya. setelah dari upacarika nanti mereka punya manfaat, bisa ketemu sesuatu, bisa apa, nanti baru bisa naik ke Romo Pandita. Mungkin boleh kasih sedikit pandangan tentang itu dulu, Romo, silahkan. Iya. Jadi memang sebenarnya masalahnya sama ya. Jadi itu juga dialami oleh kami-kami di Makassar. Jadi kalau mau berbeda, kalau misalnya kan kita tahu Magabudi, Wandani, Patria. Nah kalau Wandani, yang penting wanita sudah bisa bergabung, gabung, nggak ada macam-macamnya. Nah kenapa untuk bergabung di Magabudi itu agak susah, agak sulit? Yang pertama memang karena eh, kesangnya orang-orang bahwa kalau bergabung di Magabudi itu menjadi upacarika, upacarika kan calon pandita ya. Apalagi mau jadi pandita itu kan kerjanya berat. Harus bisa ceramah, harus bisa menghafal suta misalnya, harus sering belajar, harus hadir terus di wihara, harus macam-macam yang mungkin teman-teman lihat bahwa ya pandita-pandita itu atau upacarika-upacarika itu punya beban moral dan tanggung jawab yang besar. Sehingga muncul satu anggapan yang mengatakan, janganlah jadi umat awam saja, saya masih banyak melanggar sila, apalagi saya mau jadi upacarika. Seperti itu. Atau dari upacarika mau ke pandita itu sama. Janganlah, saya kan masih banyak melanggar sila pertama kah atau sila kedua atau sila ketiga seperti itu ya, sehingga janganlah, saya nggak mau. Padahal kalau kita berpikir ya, kalau memang sudah tidak melanggar sila sama sekali, sudah betul-betul murni, nah itu bukannya sudah jadi arahat. Arahat itu nggak jadi pandita loh, tapi jadi biku sekali ya. Ya jadi eh, memang makanya saya kadang-kadang juga ngomong sama teman-teman, saya bilang gini, jangan berpikir bahwa semua pandita atau semua upacarika itu harus bisa ceramah. Kenapa? Karena sama seperti di banyak organisasi, organisasi Magabudi juga itu kan bukan diisi sama semua penceramah-penceramah gitu, ya. Ada yang mungkin bisa backup dalam hal akomodasi transportasi kah? Kalau ada kegiatan mereka bisa terlibat. Kemudian ada yang mungkin bisa dulunya nggak pernah memimpin puja bakti karena tidak pede, tidak yakin, dan itu saya buktikan sendiri itu bisa. Kita dekati pelan-pelan, kita ikut sama-sama. Jadi diajak dulu jadi upacarika, kemudian dulunya jadi umat tidak pernah mimping, setelah jadi upacarika ditemani. Jadi saya bilang saya yang terjemahan, kamu yang mimping. Masa nggak berani saya di samping gitu kan? Bisa jalan sama-sama. Akhirnya bisa pede seperti itu. Jadi intinya nggak ada sesuatu hal yang langsung jadi dan sempurna. Tetapi kita kan kadang takut untuk mengambil langkah tersebut karena melihat orang yang sudah jadi, orang yang sudah sempurna gitu. Kita sudah melihat sesuatu yang sudah berhasil, tapi kita tidak melihat bahwa hasil yang mereka capai itu semuanya dimulai dari nol juga gitu. Nah, jadi ya buat teman-teman mungkin tidak perlu takut lah mau jadi upacarika ya, karena jadi upacarika itu bisa membantu banyak pekerjaan dari para biku sangga ya. Salah satu kalau misalnya ada kegiatan di desa-desa atau di daerah yang terpencil, teman-teman bisa temani para biku untuk turun. Kemudian kalau memang biku-biku susah, teman-teman bisa masuk untuk sekadar sharing ya. Sharing itu banyak kok teman-teman yang dulu peserta Dhamma kelas juga, setelah ikut Dhamma kelas mereka bisa membawakan materi dengan baik, bahkan mereka jadi apa ya, jadi ketularan gitu, ini Dhamma bagus begini kok kita nggak sebar sama orang seperti itu ya. Jadi intinya kalau teman-teman bisa melihat bahwa Dhamma itu indah pada awal, pertengahan, dan akhir, itu nanti pasti
eh, tergugah untuk menjadi menjalankan salah satu ciri-ciri upasaka yang baik, yaitu turut menjaga agar Buddha Dhamma itu tetap lestari seperti itu. Ya, jadi menjadi anggota Maga Budi bukan semata-mata harus bisa ceramah. Banyak kok para biku juga gitu. Waktu jadi biku mereka bukan takut untuk berceramah, tetapi karena lama, karena kebiasaan, akhirnya harus sering dilakukan, mereka bisa. Tetapi ingat, menjadi anggota Maga Budi itu bukan tujuannya hanya untuk ceramah gitu. Banyak, banyak ya. Kita bisa berkontribusi dengan keahlian kita masing-masing seperti itu. Ya, oke. Oke, Romo, itu oke, apa ya, itu masuk akal dan ya ya harusnya dari kita adalah nanti Ya, mungkin kita doain harusnya banyak saja. karena memang anggota Harusnya Maga ya Budi benar. kan harus dari Ampatria ini banyak. Ya, Kalau dari Wandani juga kan biasanya rangkap ya. Jadi kalau suaminya di Magabudi ya istrinya pasti di Wandani. iya. Romo, sorry sebelumnya. Ya. Sebelum jadi Romo itu sudah berkeluarga atau belum, Romo, kalau boleh tahu? Saya sudah berkeluarga dan Oke. ya yang untungnya istri saya itu banyak mensupport kegiatan saya di wihara. Oh, oke. Walaupun ya kadang-kadang juga ini kamu tidur aja di wihara seperti itu. Kenapa? Karena memang waktu kita banyak habis untuk Iya wihara. betul. Ya, Saya juga dulu dulu waktu masih SMA iya, itu juga kayak gitu, iya. Romo. Jadi kayak kalau sudah pergi ke wihara, orang tua sudah kayak gak dicariin lah, udah baik kalau sudah ke wihara Iya, ya iya. sudah pakai Tapi pulang biasanya kan aja. orang tua senang kalau anaknya sering Betul, ke betul, wihara betul, ya, betul. daripada pergi ke tempat-tempat yang bikin mereka bisa Ya, risau seperti betul, itu. betul. Nah, Ya istilahnya kita sudah enak lah kalau nganggap wihara itu sebagai rumah kedua lah istilahnya gitu. ya, Banyak betul. habis kegiatan di Ya. wihara. Oke, Romo, mungkin kita boleh masuk ke topik kita hari ini ya, Romo. Ya. Tentang bagaimana mulai suatu hubungan. Mungkin kita mulai dari basic dulu ya, Romo. Kita tahu ya, Romo, dengan kondisi yang 2 tahun pandemik, kayak sistem kita berkomunikasi itu berubah dari yang kita bisa Ya. tatap muka secara langsung jadi kayak tatap muka secara virtual. Kita yang biasanya bisa ngobrol langsung dan kayak say hi langsung ke orang gitu. Dan akhirnya kita hanya ngobrol lewat sosial media, lewat Zoom, lewat apapun lah. Jadi istilahnya kayak terlalu banyak hal-hal yang harusnya bisa dilakukan secara langsung diubah menjadi sesuatu yang berbasis teknologi. Nah, Ya. mungkin di situ tuh juga banyak menimbulkan kayak ada yang bikin orang itu berubah gitu, Romo. Jadi kayak bagaimana sih cara orang itu mungkin jadi kaku. Kita Ya. tahu sendiri lah ya, dari kebiasaan kita yang sudah lama, terus kemudian kita merubah kebiasaan kita selama 2 tahun, dan akhirnya ingin kembali lagi merubah kebiasaan itu seperti sebelumnya, itu kan mungkin agak susah, Romo. Kita Ya. ambil contoh yang gampang aja lah, kayak ya sesuai sama topik kita. Bagaimana sih kalau kita mau mencoba, istilahnya kayak bagaimana sih cara kita adaptasi lagi dengan sesuatu yang normal, seharusnya normal, cuma mungkin kita anggap yang tidak normal gitu, Romo. Misalnya kayak ya bagaimana sih cara kita bisa ngobrol lagi sama orang dengan sebelumnya kita hanya tatap muka lewat online atau gimana. Mungkin Romo bisa kasih pandangan sedikit perihal itu nanti, jadi kita bisa berlanjut ngomongnya. Silahkan, Romo. Ya. Jadi memang hal itu juga kita alami kalau di Wihara Sasana di Pamakassar. Kebetulan saya ketua Karakanya. Jadi pada saat online itu 2 tahun 2019 sampai 2021 itu memang terasa sekali. Jadi biasanya wihara yang begitu banyak, rata-rata peserta sudah 60-70 orang sekali puja bakti. Pada saat online itu bisa 14-15 orang saja. Nah, memang saat online begini kan tidak semua bisa nyambung karena untuk orang-orang yang apa namanya ya, yang kurang tahu teknologi, mereka merasa online itu tidak tidak nyaman. Ya, mereka maunya datang kemudian ikut puja bakti. Memang sih pada saat membiasakan untuk online seperti itu, memang butuh upaya-upaya yang membuat mereka tertarik seperti itu. Jadi memang lebih rumit lah online itu dibanding dengan offline. Tetapi di salah satu sisi online juga punya kelebihan. Jadi
orang-orang bisa sama seperti yang kadang teman-teman ngomong ya, saya kenapa suka online? Ya kalau online kan enak, kita bisa sambil masak di dapur, yang ceramah ngomong aja, ya kan? Mereka kan nggak tahu kita lagi masak, tapi kita bisa nggak lewat seperti itu, ya. Jadi mereka sambil masak, mereka sambil dengar gitu. Nah, kan beda kalau offline kan dia harus nggak bisa masak, dia harus ke wihara, dia harus dengar. Banyaklah perbedaan-perbedaannya. Nah, kalau untuk offline, kebetulan di Makassar itu kita sudah mulai offline sejak bulan November 2021. Nah, jadi sejak masuk itu kita sudah mulai offline dan rupanya ini mungkin sama seperti orang yang sudah dikurung di rumah selama bertahun-tahun atau mungkin teman-teman punya binatang peliharaan yang dikurung di kandang ya. Kalau kandangnya dibuka itu senangnya minta ampun ya. Kalau anjing itu ekornya goyang nggak mau nggak mau berhenti ya. Nah itu sama. Jadi wihara ketika buka itu ya jujur kita ndak terlalu takut ya, nggak ada yang datang karena orang pada bosan semua di rumah gitu loh. Jadi waktu buka ya kembali lagi, cuma yang kita harus jaga memang bahwa jangan sampai akibat berkumpul itu pandemi ini jadi tidak bisa teredam lagi. Makanya memang kita perlu vaksin sehingga dan tetap prokes, pakai masker kalau kumpul. Nah, itu supaya bisa sama-sama menjaga. Nah, memang untuk membina hubungan satu sama lain itu kalau online begini itu agak susah. Nah, kalau offline, nah itu lebih mudah. Kenapa ya? Jadi dulu saya 2018, 2019 sebelum COVID kalau nggak salah ya. Nah itu kan sering ngisi juga di Edaka. Nah pulang dari Edaka itu saya sebenarnya bawa oleh-oleh. Bawa oleh-olehnya itu apa? Nah di Makassar itu 2019 itu kan saya baru jadi ketua Karaka. Oleh-olehnya apa? Saya nyontek sistem di Edaka itu. Kan kalau teman-teman Kevin kalau puja bakti di Edaka gimana? Habis puja bakti kan ada makan. Nah, Betul, Romo. makan itu sebenarnya untuk membuat umat itu tidak pulang. Iya, Mereka bisa saling kenal, saling sapa, ya, betul. saling bertegur sapa, saling oh kamu dari sini ya, oh ya seperti itu. Ya memang mereka ditahan karena makan dulu seperti itu. Nah, saya lihat ini ada positifnya, makanya di Sasana Dipa di Makassar itu kita sempat praktekkan. Jadi sebelum COVID itu kita sempat berjalan 3 atau 4 bulan. Dan efeknya bagus, positifnya banyak ya. Walaupun ada juga yang negatif sih. Yang negatif ya tahulah ya, ngomongnya begini. Itu dulu waktu belum ada makanan nggak pernah datang. Ada makanan mereka datang ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mereka yang datang karena pas ada makanan juga bagus kok. Kita kan dana Iya, makanan sama mereka. Ya. iya, Dan mungkin mereka dari awalnya tidak senang belajar Dhamma, ternyata setelah dengar-dengar, ternyata Gama Buddha gitu ya. Oh, ternyata Dhamma begini ya. Oh, ternyata Sang Buddha luar biasa gini ya. Itu kan bagus mm, gitu ya. Jadi akhirnya tapi ya mau tidak mau gara-gara ada COVID 3-4 bulan itu berjalan berhenti. Nah, sekarang kita sudah buka lagi. Jadi memang offline tetapi kita belum mengadakan makan bersama setelah puja bakti. Ya tujuannya biar tidak ada saling penularan gitu ya. mm. Nah, memang kalau waktu kumpul-kumpul itu bagus sih sebenarnya. Jadi umat bisa bertegur sapa. Bagi yang pemuda-pemudi kan ya bisa dapat teman yang baru, dapat kalian yang yang baru seperti itu ya. Oke. Demikian kalau di Oke, Makassar. oke. Kalau soal yang makan itu, oke, saya setuju, Romo. Memang Ya, itu banyak manfaatnya karena kita bisa ya, sambil ngobrol apa segala macam sama betul. teman atau enggak. Tapi memang karena masih pandemi gini kita juga nggak berani kan ya. Jujur kayak di Wihara Edaka sendiri pun juga belum Belum ya? belum belum Oh, untuk makan ya, itu ya. belum karena ya memang kita masih benar-benar prokes dan menjaga umat Betul, kita juga gitu, betul, Romo. Tapi betul. gini, Romo, kembali ke yang tadi ya, Romo. Gimana caranya? Kalau orang-orang itu sudah nyaman, contoh ya, mereka kayak berkeluh kesah kayak aku kok, mesti contoh ya kayak misalnya seumur-umuran saya atau mungkin lebih muda dari saya itu mikir kayak aku kok apa ya kok aku kok
sendiri aja. Maksudnya kayak aku kok single gitu. Maksudnya kayak Ya, ya. padahal ya contohnya kayak misalnya kayak aku ini ya dibilang jelek enggak, dibilang gagal juga enggak. Maksudnya kayak ya aku cukup oke lah, cukup oke lah untuk di kalangan sekitarku. Contohnya seperti itu. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu ya Romo. Namun ketika dia sudah nyaman di online, jadi dia begitu malas untuk pergi ke offline. Jadi kayak Ah, ya jadi kan mereka mengeluh, tapi mereka tidak mau melakukan effort dengan cara mungkin seperti yang paling gampang adalah ya kembali ke wihara lagi seperti biasa gitu iya. Romo. Mungkin ada saran atau apa tentang hal itu Romo. Walaupun saya tahu sendiri padahal jawabannya adalah ya itu kembali ke dirinya masing-masing lagi. Mungkin dari Romo ada sedikit pesan-pesan mungkin buat mereka nanti yang hobinya online nanti biar bisa kembali lagi lah. Jadi sebenarnya ini memang kan sekarang dunia modern. Jadi sebenarnya kalau online seperti ini, memang tetap suatu hubungan bisa terbentuk loh, ya. Jadi pada saat online ada yang lihat ini, sorry, Kevin ini udah punya pasangan apa belum ya? Oke. Nah, jadi biasanya kalau orang offline itu kan ketemu tatap mukanya itu lebih lebih intens. Nah, lebih intens seperti itu ya memang mengenali teman-teman itu bisa lebih dekat juga. Kalau online begini kita kita susah untuk mengenali pribadi seseorang lebih jauh, ya. Sedangkan kalau kita offline itu banyak hal yang tidak didapat ketika kita melakukan puja bakti secara online. Contoh ya, kalau kita offline kan kita mungkin bisa tumbuh simpati kalau melihat orang yang setelah puja bakti saling tegur, atau kita juga karena mungkin sudah pernah melihat, jadi kan kebiasaan kalau umat Theravada itu kan begitu sebenarnya. Siapa lu, siapa gue gitu kan. Jadi masuk puja bakti, ambil buku parita, baca Namo Tassa dan seterusnya, itu nggak pusing sama kiri kanan. Bahkan kadang-kadang ada umat baru datang, mereka duduk, ini halaman berapa yang dibaca? Yang di samping tuh Arahom Somo terus baca parita. Yang di samping ini pusing. Jadi memang kita perlu belajar dari teman-teman yang di tetangga. Teman-teman tetangga itu kalau misalnya ada yang baru datang, mereka udah tahu. Dan itu ada yang langsung datang temani, ibu buka halaman segini, apa jadi mereka merasa disambut, welcome gitu. Nah, kalau kita sudah merasa bahwa kita kok kurang disambut, nah mungkin ada baiknya kita mulai belajar, ya. Jadi kita mulai belajar. Jadi memang kan menjalani kehidupan ini sebuah proses, dan kalau mau lebih bagus kita harus belajar untuk merubah menjadi lebih baik. Nah, jadi di Sasana Dipa itu ada yang mulai berlaku ya sejak itu ada yang menyambut. Jadi kalau misalnya ada yang datang sudah ketahuan nih, ini kayaknya orang baru, itu disambut. Jadi mereka merasa welcome. Ya, selamat pagi, namo buddhaya, silakan diambilkan buku parita, apa segalanya seperti itu. Dan kita kalau di Sasandipa itu ya tukaran. Minggu ini Maga Budi, minggu depan Wandani yang isi, minggu depannya Patria yang isi. Jadi tukaran terus, bergilir terus. Nah, kemudian kalau offline juga itu kan sebenarnya banyak banyak hal yang kita bisa lihat habis puja bakti. Misalnya ada kan yang misalnya bangun langsung jalan, buku paritanya dia nggak ngambil, bantalnya dia nggak ngatur. Ada juga orang yang dia ngatur bukan cuma bantalnya dia bakal akan menolong orang-orang tua yang untuk ngambil bantalnya juga seperti itu, ya. Nah, kalau kita melihat hal seperti itu kan kita nggak ketemu di online. Pada saat kita offline, kita bisa ketemu seperti itu. Dan bisa jadi disitulah mungkin buat para pemuda-pemuda ini, ya, itu bisa saling menilai eh, calon teman-temannya seperti itu, ya. Wah, ini kok baik ya. Walaupun wajahnya pas-pasan, tapi orangnya baik sekali, tangannya ringan sekali. Ini satu satu wihara punya ini bantal, ini dia rapiin semua. Itu kan nilai plus seperti itu, ya. Ada juga yang tertarik mungkin ucapannya bagus, ucapannya ramah, ya. Kemudian ada juga mungkin yang ketika datang ke wihara dan itu memang terbukti loh, ya. Jadi dulu ketika kita kita masih offline itu,
Kadang-kadang makanan yang disiapin di wihara itu tidak cukup. Nah, ada saja umat yang ketika nggak cukup, dia diam-diam, dia nggak mau kasih tahu ke kita, pengurus, dia langsung pesan. Seperti itu. Ya. Nah, di situ nanti akhirnya teman-teman bisa melihat, oh ternyata ini teman, inilah yang disebut kalyanamita. Jadi, dia melakukan sesuatu kebaikan, bukan supaya dikenal orang, bukan supaya namanya jadi besar, habis bikin kegiatan, ayo foto-foto-foto, nanti disebar lagi di media sosial, ya. Kan banyak orang seperti itu. Jadi mereka nanti muncul dan ada kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, teman-teman kan ketika offline begini ya bisa bisa hadir, kemudian bisa saling menilai lah. Nah, apalagi yang muda-muda bisa bisa saling melihat, oh ini cocok enggak dengan saya, seperti itu. Jadi kita tidak terkungkung dengan eh, yang di online yang kayak begini aja. Tidak bisa ketahuan banyak hal yang tidak kita dapati di offline, kita ketika kita melakukan puja bakti secara online, ya. Jadi banyak hal. Bagaimana mereka setelah makan minum atau baca parita itu bukunya dikembalikan atau tidak. Bagaimana kalau mereka minum air botol begini, ini botolnya habis atau tidak, botolnya sembarang dibuang atau tidak. Itu banyak hal yang kita tidak ketemu kalau puja baktinya itu online seperti itu, ya. Mungkin hal-hal kecil Romo ya, tapi Hal-hal kecil, ya, tetapi ya benar. sebenarnya itulah yang memicu sehingga bisa timbul ketertarikan untuk bersahabat. Ya, betul. Apakah lawan jenis kah atau yang sesama jenis? Nah, itu bisa menjadi sahabat yang baik nantinya. Ya. Jadi Betul, karena bermula dari hal-hal kecil. ya karena kita nggak pernah tahu orang ini tertarik dengan apa. Contohnya kayak Betul, penampilannya, betul, pemikirannya, dari gaya betul, bahasanya, cara dia nge-treat orang atau gimana itu kan kita nggak pernah tahu ya Romo. betul, Jadi kayak betul, ya lebih baik offline karena kita bisa ngelihat itu semua daripada betul. dari online gitu mungkin Romo ya. Terus Romo, misalnya ya kita sudah selesai nih, kita sudah berkenalan. Terus Ya, gimana sih caranya kita biar kita bisa mengenal orang itu lebih dekat Romo mungkin? Mungkin ada rasa-rasa simpati atau apa yang bisa bikin kita bisa lebih kenal atau lebih mungkin bisa sambil mencocokkan lah sama diri kita kira-kira cocok atau enggak sih orang itu. Mungkin Romo ya, bisa jelaskan sedikit dari mungkin dari sudut pandangan Dhamma atau ya. dari pengalaman, silahkan Romo. Nah, dari pengalaman dulu. Silahkan Romo. Mungkin ini lebih Eh, menarik ya Romo. Karena pengalaman biasanya kan sudah terjadi. Kalau Dhamma mungkin kebanyakan teori ya. Jadi mungkin orang-orang lebih tertarik dari pengalaman. Tapi mungkin lebih bagus lagi kalau pengalaman dicampur dengan Dhamma. Karena udah berarti udah ihipasiko kan Romo ya. yang sebenarnya itu, kalau kita paham Dhamma, pada saat kita praktekkan itu jauh lebih bagus. Nah ya, tapi Iya, kadang-kadang tidak berjalan sesuai itu Romo. Atau ada orang yang cuma paham Dhamma tapi nggak dipraktekin gitu Romo. iya. Jadi memang kalau dari pengalaman saya, sayang sih, makanya dari pengalaman itu saya akhirnya berpikir sayang saya terlambat kenal damanya Sang Buddha gitu, ya. Jadi dulu waktu kuliah, setahu saya teman kuliah saya ini kurang bisa bergaul dengan teman-teman kuliah yang lain. Jadi dia cuma dekat dengan saya. Jadi hampir dibilang ya teman kuliahnya ya cuma saya gitu. Nah, tetapi ketika datang berkunjung ke rumah, itu dia sangat mudah diterima oleh orang tua. Jadi kalau dia datang, orang tua udah berteriak, Bumi, cepat, 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 itu si temanmu sudah datang gitu ya, saya nggak sebut nama gitu. Nah, ternyata saya mempelajari, ya saya mempelajari. Jadi, kenapa sih papa mama saya senang sekali? Nah, ternyata setiap datang, itu dia pasti bawa buah tangan, Oh oleh-oleh. oke. Sorry Romo, ini cowok atau cewek Romo sebelumnya? Cowok, cowok. Jadi Oke teman oke kuliah oke. itu cowok, Oke ya, oke teman oke. kuliah cowok. Oke. Jadi kita membina hubungan bukan cuma Iya lainan jenis dengan ya. lawan Jadi jenis tapi dengan sama dapat jenis. teman Oke. yang bersahabat juga itu Betul. bagus loh, ya. Iya betul. Oke. Eh, jadi dia bawa buah tangan itu, jadi orang tua senang. Nah, di situ saya belajar, oh kalau salah satu cara membuat orang senang dengan kehadiran kita, yaitu kita memberikan mereka sesuatu. Ya, saya bilang kenapa sayang, saya kenal Dhamma terlambat, karena ternyata dalam Dhamma Sambuddha bukan cuma itu. Di zaman dahulu, jadi belakangan baru saya dapat Dhamma Sambuddha, ternyata ini Sambuddha sudah ajarkan dari dulu gitu loh. Ya, bahkan Sambuddha mengatakan kepada kita bahwa
siapapun yang mempunyai 4 hal ini, ya, maka dia akan punya teman-teman atau sahabat yang akan bersimpati kepada dia, yang akan senang ketika dia hadir, yang akan selalu mengharapkan kebahagiaan dia, dan yang akan selalu merasa kalau dia hadir, wah kita happy gitu. Kan beda ya kalau ada teman yang kita kurang, mungkin karena dia punya sifat yang negatif agak banyak, ketika mereka hadir kan kita kurang nyaman gitu. Tapi ini tidak. Dan dia punya siapapun yang melakukan 4 hal ini, dia akan banyak temannya. Semua orang merasa happy kalau dia ada gitu. Dan Sabuddha mengatakan 4 dasar simpati ini di masa yang lalu, di masa yang akan datang, dan di masa sekarang, ketika dipraktekkan oleh seseorang, maka dia akan mempunyai banyak pengikut seperti Hataka Alawaka. Ya, mungkin Kevin dan teman-teman pernah dengar cerita Hataka Alawaka. Enggak pernah Roma jujur. Kalau raksasa Alawaka pernah dengar enggak? Belum juga Roma. Mungkin Oh, boleh belum jelaskan ya? sedikit Roma. Iya, boleh jelaskan Oke, sedikit. oke. Raksasa Alawaka itu satu yakha atau raksasa yang memang uh, hidup di zaman Buddha, ya. Dan pada saat itu karena dia tinggal di Alawaka, satu kota, nah dia ada perjanjian dengan Raja Yakha Wesawana kalau tidak salah, bahwa kalau ada yang berada di naungan bayangan pohon dia, itu siapapun makhluk yang di sana dia bisa makan termasuk manusia. Nah, jadi pada saat itu Raja Alawaka berburu dan keterusan masuk di bawah pohon itu. Nah, karena akan dimakan, si raja ini kemudian bikin perjanjian sama si raksasa bahwa dia akan menghadirkan satu orang setiap hari sampai jadi untuk ganti dia gitu. Nah, tapi si raja ini kecolongan, dia tidak menentukan batas waktunya. Sampai pada saat dia sudah keluar, akhirnya penjahat apa semua itu sudah dimakan sama Yakhalawaka ini, sudah dikorbankan ke dia. Akhirnya si raja ini harus mencari orang lain lagi, jadi penjara sudah kosong. Kan dia berpikir kalau penjahat ya sudah saya kasih makan aja ke raksasa. Tapi penjara lama-lama kosong. Nah, dia menjebak orang-orang untuk melanggar sila. Jadi barang-barang ditebar, orang-orang ngambil, ditangkap. Nah, kamu mencuri. Nah, itu dikasih makan juga, habis. Akhirnya tinggallah nanti dia berpikir bayi-bayi, ya, anak-anak kecil. Kenapa bayi-bayi anak kecil? Karena mereka masih kecil, mereka masih belum bisa menyalahkan seperti itu. Sampai akhirnya anak-anak pun habis, tinggallah anaknya dia sendiri, anak raja. Nah, ketika anak raja si Hattaka ini dikorbankan juga, nah pada saat itu Sang Buddha seperti biasa lagi melihat siapa yang bisa dibantu. Ya, jadi kan banyak pertanyaan juga, kenapa Sang Buddha nggak pernah membantu kita? Ya, ada yang berpikir kalau saya baca parita, Sang Buddha akan membantu. Ketika Sang Buddha hidup saja, Sang Buddha nggak membantu orang sembarang bantu loh. Sang Buddha melihat dari meditasinya, oh ini bisa dibantu. Kenapa? Karmanya mendukung seperti itu. Cuma dikondisikan bisa. Nah, Sang Buddha kemudian terbang dan menyadarkan raksasa Alawaka. Nah, akhirnya si anak ini yang tidak jadi dikorbankan hidup dan panjang umur. Nah, satu waktu Hattaka sudah besar, kemudian dia datang berkunjung ke Sang Buddha dengan begitu banyak pengikut. Ya. Nah, Sang Buddha kemudian bertanya kepada dia, Hattaka, kamu kok teman-temanmu, pengikutmu banyak sekali dan sangat tenang. Ya, apa sih yang kamu lakukan untuk mereka? Nah, Hattaka kemudian mengatakan kepada Sang Buddha, Guru yang agung, saya mempraktekkan apa yang Guru Agung pernah babarkan kepada saya. Nah, apa-apa saja itu, ternyata yang pertama itu adalah berdana. Ya, jadi saya berpikir saya sayang terlambat mengetahui Dhamma ketika berkenalan dengan teman yang pertama. Jadi saya melihat orang tua saya sendiri suka sama dia karena pemberian, memberi. Ya, jadi sebenarnya teman-teman kalau mau mendekati bersahabat, mau cowok mau cewek, ya, lawan jenis, kalau senang
Sebenarnya mudah sekali, pemberian. Ya, Tips yang karena pertama ya Romo ya. siapapun, betul, Oke, oke. siapapun orang, mau dia banyak duit, mau dia tidak banyak duit, ya, itu senang dengan pemberian. Kenapa? Karena pemberian itu sebenarnya adalah sebuah perhatian, ya. Eh, saya kenal teman itu yang suka memberi itu pada saat saya sudah kuliah, ya. Jadi eh, terlambat kenal Dhamma, Tapi masih terlambat kenal Dhamma. tapi Sudah kenal Dhamma sepertinya tapi ya, sepertinya itu back to basic ya Romo ya. ya, Seingat saya itu orang-orang yang zaman dahulu kayak keluarga saya yang memang sudah agak lebih tua jauh dari saya itu memang seperti itu Romo. Jadi kayak berkunjung pun pasti kayak membawakan bawa sesuatu, oleh-oleh, ya kan? Pasti betul, Romo seperti betul, itu kan Romo ya. betul, Mungkin itu betul, mungkin itu salah satu tradisi yang sudah ya, lama betul, dijalankan, mungkin betul. tapi tidak kita teruskan Romo. Mungkin seperti itu ya Romo ya. Betul, betul. Makanya Sang Buddha menegaskan bahwa siapapun di zaman yang telah lalu, yang dulu, di zaman yang akan datang, dan di zaman sekarang, ketika mempunyai empat ini, yang pertama itu yang dana itu, pemberian, buah tangan, maka dia akan disukai banyak orang. Ya, jadi sama seperti Kevin bilang, ternyata contoh-contoh itu sudah ada gitu. Cuma ditegaskan dalam bentuk teori kan tidak ada orang tua yang menegaskan mungkin. Jadi kita kalau punya batin yang senang melihat hal-hal yang positif, ya, senang melihat hal-hal yang bermanfaat, yoniso manasikara, tiap orang itu kan berbeda. Dia bisa menangkap itu, dia bisa tertarik untuk mengikuti hal-hal seperti itu. Ya, jadi Hataka ini sama. Ketika ditanya kamu kok bisa begitu, dia bilang ini kan Buddha yang ngajar. Buddha mengajarkan saya untuk memberi kepada mereka yang senang dengan pemberian, saya melakukan itu. Itu yang pertama. Kemudian dia juga ketika berbicara, itu yang kedua, dia juga berbicara dengan ramah tamah gitu. Kamu mungkin teman-teman pernah lihat, ada memang mungkin ketemu orang yang dia memang suka memberi, tapi bicaranya itu loh, kasar sekali, iya kan? Nah, kita pasti lebih senang kalau kita menerima sesuatu dari orang, tapi bicaranya juga ramah tamah, sopan, dibanding dengan ketika diberi, nih ambil, kan kita kayak, oh, ini orang gimana ya? Ya, Tapi memang hal-hal demikian kita tidak bisa katakan bahwa 100% orang-orang yang kasar itu pasti tidak baik. ya, Ada sih memang orang yang apa boleh buat, memang tabiatnya itu dari awal sudah kasar, ya. Jadi ketika ngomong sama kita itu kita tidak terbiasa dengan ucapan mereka, tetapi dia bisa ngomong sama kita kasar, keluar yang kebun binatang apa segala itu karena dia merasa akrab dengan kita. ya, Gitu betul, ya. betul. Jadi ya, saya pernah loh punya pengalaman. Waktu itu masih pacaran sama istri saya. Hmm. Jadi dia bilang gini, waktu itu Imlek, ayo kita ke teman baik saya. Dulu dia sering bantu saya, jadi kita sudah sekarang bisa, kita berkunjung lah, sowan gitu. Saya bilang, oh ya boleh, boleh. Kita naik motor sama istri saya sampai di depan rumahnya. Kemudian, jadi waktu itu Imlek. Kang Imlek biasa ada kan tradisi kita saling kunjung ya. Betul. Sampai di sana, waktu itu jam setengah 9 malam. Tiba-tiba ketuk pintu, teman yang dibilang baik ini buka pintu dari lantai 2. Begitu dia lihat ke bawah, langsung kebun binatang keluar. Bla 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 bla. Langsung bilang, ini sudah setengah 9. Mau bertamu, pulang mau kok, besok baru datang. Bayangkan ya, bayangkan saya baru pertama lihat orangnya, saya langsung stres. Ini orang kok begini, teman paling baik loh. Iya, iya, Nah, iya. ternyata lama-lama setelah saya kenal, ternyata memang mulutnya aja yang jelek, ya. Betul, Tapi betul, orangnya baik, orangnya betul, baik. Sampai betul. sekarang pun kalau anak saya yang cewek, kalau mamanya mau bawa untuk berkunjung ke temannya itu, belum ketemu saya, belum ketemu saja anak saya yang cewek ini sudah ketawa setengah mati. Kenapa? Karena dia membayangkan pasti kalau ketemu kebun Iya. binatang itu keluar semua. Ya mungkin itu juga Gitu. salah satu alasan kita nggak boleh ngejudge orang langsung Romo ya. Betul, Karena betul, kita nggak pernah tahu, mungkin dia mungkin bisa berbicara betul. kasar, tapi kita nggak pernah tahu maksud dia itu berbicara kasar itu apa. Memang dia
orangnya seperti itu atau karena memang dia Betul, nggak suka sama kita atau apa, karena kita kan betul, nggak pernah tahu alasannya betul, mereka ya. Jadi ya betul. mungkin kita harus kurang-kurangi untuk ngejudge orang langsung ya, Betul, Rom. betul. Sering berpikir positif lah, itu akan Betul. pasti membantu diri kita sendiri sebenarnya. Iya, betul. Betul. Karena kadang-kadang persepsinya orang dengan persepsinya kita itu berbeda. Melihat Betul. satu hal itu persepsi bisa berbeda. Benar. Kalau kita sering berpikir positif, ya mungkin hal-hal positif juga banyak untuk kita. Seperti itu. Ya itu mungkin sama seperti lingkungan ya Romo ya, kalau saya boleh ngomong Ya, ya Romo. Semakin lingkungan kita semakin positif, semakin baik, maka itu akan mempengaruhi ke mindset kita, ke cara betul, kita berpikir, cara betul, kita ngobrol. Tapi sebaliknya juga gitu, kalau misalnya lingkungan kita yang kurang baik, terus juga kayak apa ya, lingkungan kurang baik, pasti itu akan berpengaruh ke kita sendiri juga. Nanti kita akan terikut betul seperti sekali, itu. Jadi betul mungkin sekali, ya jadi kayak ya harus pintar-pintar juga cari lingkungan yang baik lah istilahnya. betul, betul. Ya, mungkin salah Maka, satunya juga dengan cara ya, kuliahara ya Romo ya, rajin betul, kuliahara ya Romo. betul. Betul. Makanya upaya Kevin dan teman-teman ini mengadakan puja bakti, kemudian mendorong teman-teman supaya bisa hadir, itu juga masuk ke yang nomor 3 dari Oh, Hatta Kalawaka ini. Ya, jadi kenapa Hataka ini bisa punya banyak teman, bisa punya banyak yang simpati, selain karena beliau ini suka memberi, kemudian ucapannya juga ramah tamah. Nah, dia juga suka mengajak teman-teman yang lain untuk sama-sama melakukan hal-hal yang baik, ya. oh. Jadi melakukan hal-hal yang baik itu tidak cukup kita lakukan sendiri, kita perlu mengajak orang lain untuk merasakan kebahagiaan ketika mereka melakukan kebaikan bersama-sama, ya. Karena memang yang dilakukan Hataka itu ya samalah seperti teman-teman mungkin pengurus wihara, ya, atau teman-teman yang bukan pengurus, tetapi senang dengan perbuatan-perbuatan baik. Jadi kalau misalnya pengurus mengadakan fanseng kah atau damakem kah, nah teman-teman ayo kita ngajak ikut rame-rame ya. Nah tujuannya ya memang bukan selain kita bisa belajar dhamma, sebenarnya kita bisa saling mendekatkan diri bersahabat dengan kalyanamita yang baik. Kenapa? Karena memang kalyanamita itu teman-teman yang baik itu adalah salah satu pengkondisi kita bisa berada di jalan yang benar, ya. Kenapa? Karena kita kan kadang kalau cermin kita rusak, ada teman-teman lain yang bisa memberi kita pengarahan, bisa memberi kita teguran, bisa memberikan kita kritik. Dan kritik yang membangun itu sangat baik. Kita bisa berada di jalur yang baik seperti itu. Nah, Oke, ya, sebentar Romo. ya, Ngomongin kalian Mita Romo ya lagi ya Romo iya, ya. Saya mau sedikit perlu pelurusan mungkin dari Romo. iya, Kalian Mita itu adalah sahabat kita yang ketika kita salah itu membenarkan dengan cara yang baik atau iya. mendukung kita, selalu mendukung kita Romo. Itu mungkin perlu diperjelas karena mungkin masih banyak orang-orang yang berpikir kalau teman yang Sudah baik salah kita tetap itu, didukung gitu iya ya. benar, mungkin seperti itu Romo ya. Ya saya paham mungkin, tapi mungkin butuh sedikit pelurusan biar Iya, tambah iya, mengerti Romo. iya. Eh, saya ingat ada satu kisah. Waktu itu Sang Buddha sendiri berbicara dengan Potalia. Jadi Potalia ini ketika ditanya, Kang, kalau dalam prinsip yang tadi Kevin tanyakan, ada teman yang ketika dia sudah salah, dia ketika didukung itu kan dia merasa inilah sahabat baik saya, mendukung sama-sama walaupun salah nih, ya. Tapi karena dia sahabat yang baik, dia dukung. Yang penting bisa jalan seperti itu, ya. Nah, jadi suatu waktu Sang Buddha ketika ngomong sama Potalia, Sang Buddha tanya sama Potalia, Potalia menurut kamu mana sih yang lebih baik? Orang yang pertama, jadi ada 4 jenis orang. Yang pertama orang yang ketika melihat orang lain atau sahabatnya salah, ya, itu dia tidak menegur, dan ketika sahabatnya ini atau orang lain ini menghasilkan prestasi, dia tidak memuji. Itu yang jenis pertama. Jadi salah atau berprestasi, dia tidak memuji, salah dia tidak akan tegur. Yang kedua, ada orang, jenis orang yang kedua ini, dia kalau orang lain salah, dia akan tegur.
Tapi kalau orang itu berprestasi, dia tidak akan memuji. Nah, yang ketiga, ada orang yang salah, dia tidak akan menegur. Tapi kalau dia berprestasi, dia akan memuji. Jadi terbalik dari yang kedua. Dan yang keempat, itu adalah orang yang ketika temannya salah, dia akan menegur. Dan ketika temannya berprestasi, dia akan memuji. Nah, Sang Buddha tanya Potalia, Potalia menurut kamu mana yang paling baik? Menurut kamu? Potalia bilang, yaitu orang yang tidak menegur ketika temannya salah, dan orang yang tidak memuji ketika temannya salah. Jadi mungkin pemahaman Potalia itu orang yang batinnya UPK, tenang seimbang. Ya, jadi tenang seimbang itu eh, tidak larut dalam kesalahan dan tidak larut dalam kegembiraan ketika orang berprestasi. Padahal sebenarnya kalau menurut pemahaman Dhamma, Potalia ini bukan UPK, bukan tenang seimbang, tetapi emang gua pikirin, ya, bukan urusan saya seperti itu. Ya, jadi orang yang nggak mau repot. Nah, Sang Buddha bilang begini, di antara 4 orang ini, walaupun engkau beranggapan bahwa yang pertama adalah yang terbaik, Potalia, tetapi menurut saya yang terbaik adalah yang keempat. Apa itu yang keempat? Yang keempat ini adalah itu, ketika sahabatnya atau orang lain itu salah, maka dia akan menegur. Dan ketika temannya atau sahabatnya benar dalam arti bermoral, bermanfaat, dia akan mendukung. Nah, dari cerita ini kita sudah tahu bahwa kalau teman kita salah, sebagai teman yang baik, kalau sudah salah jangan didukung. Kenapa? Karena kita akan mendorong dia untuk semakin jatuh ke jurang kesalahan yang besar. Sedangkan kalau dia baik, walaupun mungkin orang baik, ya kadang-kadang berjalan di jalan yang sendiri, rame-rame ada yang salah, tapi dia tetap kokoh, ya kita dukung dia seperti itu. Ya, itulah yang mungkin yang jadi kalyanamita. Jadi kita jangan kalau teman salah, karena kita nanti merasa, aduh, nanti dia nganggap kita bukan teman yang baik, kalau saya tegur salah. Justru kita harus menegur supaya itulah salah satu fungsi dari kalyanamita. Kita bisa mengajak mereka untuk melakukan kebajikan bersama-sama kembali seperti itu. Ya, Ya, walaupun menegurnya dengan cara yang benar ya Romo, yang betul mungkin sekali. tidak di depan umum, tapi Betul, mungkin di belakang. Karena mungkin betul, orang-orang ada yang berpikiran kayak menegur secara langsung. betul, Tapi mungkin betul, lebih baik lagi kalau dia menegurnya di belakang atau nanti betul, ketika betul. selesai. Jadi ketika kita membahas ini sebenarnya besar sekali. Ya, Tetapi satu hal yang begini besar, kalau kita melihat ke hal-hal kecil seperti yang Kevin katakan tadi, ini memang benar sekali. Menegur mereka itu tidak bisa di depan umum. Kenapa? Karena memang ketika kita lakukan di depan umum, dan ini banyak terjadi, ya banyak terjadi. Di sini yang kelihatan adalah upaya menonjolkan diri sendiri, ego, bahwa saya itu hebat sehingga saya negur si A, si B, si C, si D ini di depan umum. Padahal sebenarnya tujuan kita menegur itu kan bukan untuk menunjukkan kita lebih hebat, betul, tetapi kita mau orang yang ditegur ini bisa menjadi lebih baik. betul, Bahkan ketika dia ditegur, dia bisa saja nanti menjadi lebih baik dari diri kita sendiri. Bahkan bisa jauh di atas kita betul. seperti itu, ya. Karena kan banyak banyak kalau teman-teman sudah profesinya sama, ya, ketika melihat ini akan menjadi saingan, nah itu sudah timbul kecemburungan. Mereka ketika timbul kecemburuan begitu, ya sudah, yang salah dibiarkan aja gitu kan. Nah, malah dikasih masukan yang kurang benar lagi seperti itu. Jadi Ya. wajar lah, ya. Jadi banyak-banyak cara untuk menegur, tetapi dalam Dhamma sebenarnya sudah dikasih panduan juga. Jadi teman-teman kalau belajar Dhamma, Sang Buddha mengajar 45 tahun itu eh, nggak ada deh yang nggak ada jawabannya, ya. Jadi iya betul sekali. Saya yang perlu banyak Menegur belajar, itu, Romo. menegur itu harus dengan kata-kata yang sopan. Kemudian tidak ada kebencian pada saat yang tepat, kemudian dengan penuh cinta kasih. Jadi kata-katanya benar, jadi bukan menegur dengan salah, ya. Jadi kita menegur kata-katanya tepat pada saat yang tepat, pada saat yang tepat yaitu jangan di depan umum. Kemudian penuh cinta kasih. Kalau penuh cinta kasih nggak mungkin orang lakukan di depan umum, Betul, ya. betul. Jadi yang
menegur di depan umum sebenarnya untuk menunjukkan ego saya ini siapa, seperti itu. Dan itu sangat sering dilakukan ya bahkan oleh umat Buddha kita sendiri. Sayang sih, ya. Jadi pengetahuan Dhamma tinggal teori, gitu. Jadi akhirnya yang berkuasa itu ego. Memang banyak yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita belajar Dhamma, kita bisa konsisten, janganlah seperti itu. Karena kadang-kadang kalau kita juga sudah keikut ego, bisa jadi kita jadi orang seperti itu. Bisa jadi kita yang jadi orang yang tidak baiknya seperti itu. Ya, ya. Betul Romo. Betul sekali. Apalagi, ini saya sambung sedikit. Apalagi kalau pada saat menegur orang itu, memberikan masukan, memberikan kritikan, itu semata-mata karena merasa diri lebih tinggi. Ya. Nah, merasa diri lebih tinggi inilah yang masuk ke nomor 4 yang dipunyai oleh Hataka itu. Ya, Sebentar jadi Romo, sebelum sampai ke sana, tinggi itu tinggi apa Romo? Tinggi itu senioritas atau merasa lebih bisa, pintar atau apa bisa, Romo? Karena bisa. persepsi tinggi ini kan banyak Romo. Betul, Mungkin boleh dijelaskan sedikit soal tinggi ini tinggi apa dulu biar teman-teman bisa, ini satu pandangan tentang tinggi Romo. bisa. Jadi bisa tinggi ini dalam segala hal. Saya misalnya dengan Kevin, saya lebih tua dari Kevin, Lebih sehingga saya merasa statusnya saya lebih tinggi lebih. juga. Iya. Yang kedua lagi, saya kan pandita, Kevin Betul. kan upasaka. Upasaka. Benar. Padahal ya, pandita itu upasaka juga loh. Ya, Oh iya Romo. iya, betul. Ini yang sering dilupakan orang. Jadi Kevin dan saya sama-sama upasaka. Cuma bedanya apa, ya? Jadi teman-teman perlu tahu, pandita cuma ada di Indonesia, Oke. ya. Kenapa? Karena hanya di Indonesia ada pemerintah perlu berhubungan dengan pemeluk agama Buddha yang tidak bisa dilakukan oleh para Biku. biku. Jadi Oke. diwakilikan kepada pandita seperti itu, Eh, ya. Di Thailand apa semua nggak ada pandita loh, ya. iya Jadi betul. pandita itu upasaka, sama seperti Kevin, sama seperti teman-teman yang lain, sama-sama 5 sila. Bahkan kalau seorang pandita pas uposata yang tanggal Oke. 1.15 penanggalan Imlek, ya, atau penanggalan Thailand uposata. Kalau Kevin uposata, saya tidak. Kevin silanya lebih tinggi. Jadi jangan berpikir pandita itu pasti atas sila semua ya. Pernah satu waktu ada seorang teman yang bertanya sama-sama, beliau itu upacarika, saya waktu itu sama-sama upacarika. Terus ditanya, apa bedanya ya pandita sama upacarika? Saya bilang aja, kalau mau dihargai sebagai upacarika, mau dihargai sebagai pandita, kita atas sila pada saat uposata. Kan beda sudah. Beda sila ya Romo ya. Iya. Nah, masalah tinggi itu banyak loh. Betul yang Kevin bilang. Tinggi dalam hal status gelar akademik itu juga bisa membuat seseorang itu Betul. merasa sombong, sehingga ketika mereka berhadapan dengan orang lain, dia selalu merasa bahwa dia ini lebih tinggi. Saya ini profesor, kamu itu siapa gitu loh, ya. Dan tanpa sadar, karena mempunyai pandangan yang sudah membedakan, dan menurut mereka ini memang harus berbeda karena saya berbeda, gitu. Itu sudah salah, ya. Kenapa? Karena ketika sudah menganggap dirinya lebih tinggi, maka dia akan selalu meminta perlakuan yang berbeda. Nah, coba teman-teman lihat Presiden kita Jokowi itu luar biasa. Makanan ngambil pada saat di hotel, yaitu antri. Antri, orang-orang kasih duluan. Enggak, kamu duluan antri. Coba kalau kita yang jadi presiden, belum tentu loh, hati-hati. Ya, saya kan presiden, mohon maaf ya, presiden dulu makan. Ya, Betul. nah itu. Betul Romo. Jadi tinggi di sini bisa banyak, bisa gelar akademik, bisa jadi juga saya misalnya satu bos perusahaan besar. Ketika Jabatan saya Romo ya. memegang wihara, diangkat jadi karaka misalnya, bisa jadi saya membawa tradisi-tradisi saya, kebiasaan-kebiasaan saya ketika memimpin satu perusahaan, saya terapkan di wihara. Padahal teman-teman kan perlu tahu, di wihara itu kan nggak ada yang digaji loh. Betul. Semua pengurus wihara itu melakukan berdasarkan
satu keinginan yang sama untuk mempertahankan Buddha Sasana lebih lama. Dan itu semua dilakukan tulus, nggak ada yang digaji. Iya. Nah, kalau diperintah-perintah, Kevin, kamu nanti begini ya. Loh, kapan Kevin punya waktu bisa diatur sendiri kalau semuanya sudah diatur seakan atasan dengan bawahan? Itu kan nggak nyambung. Jadi, kenapa bisa timbul begitu? Karena merasa diri lebih tinggi. Nah, kalau kita perkecil lagi, bisa merasa diri lebih tinggi, ini memang sangat sukar dihilangkan. Kenapa? Karena seorang anagami pun itu masih punya. Ya, seorang anagami yang tingkat ketiga, mencapai kesucian tingkat 3, sedikit lagi arahat loh. Arahat. Ya, itu masih punya keinginan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Nah, tetapi sebagai umat Buddha yang tahu teori, kita jangan langsung balik. Ya, kalau gitu bisa dong kita membanggakan diri. Anagami saja kan masih belum hilang, apalagi kita yang berumah tangga. Ya, seperti itu. Jadi memang Hataka ini punya yang ciri keempat itu. Dia tidak membeda-bedakan orang. Jadi orangnya mungkin bahasa umumnya dibilang low profile kali ya. Humble kali ya. Seperti itu. Mungkin lebih kayak gini, Romo. Lebih menganggap semua orang itu sama Sama, tanpa betul. ada jabatan, Betul. senioritas atau apapun itu. Betul. Karena saya pernah dengar sih kayak contohnya misalnya orang ketika kamu punya jabatan gede, kamu punya jabatan tinggi, kamu dapat disediakan minuman dengan gelas keramik. Iya. Sedangkan ketika kamu sudah tidak punya jabatan tersebut, kamu cuma dapat gelas yang paper cup gitu loh. Jadi Iya, iya. kamu itu dihargain karena jabatanmu, bukan karena kamu Betul. siapa gitu. Mungkin seperti itu ya, Romo ya. Nah, dalam Dhamma itu nanti teman-teman coba Google. Namanya Samana Tattha. Jadi memperlakukan kesetaraan untuk semuanya. Ya, itu yang keempat. Tapi gimana caranya, Romo? Misalnya kita nggak pernah, apalagi kita, contohnya kita orang baru di wihara, kita masih Ya. junior. Gimana cara kita mempraktekkan itu, Romo, ke orang-orang Minimal memang kalau yang kita lain? Atau mau ya kita berharap, masih punya ego, kita masih punya banyak ya, kesalahan. Tapi, sorry, ya, sorry, betul. mungkin keputus tadi. Gimana caranya kita itu belajar untuk treat orang itu seperti semuanya sama? Karena jujur saya di sini sendiri pun juga kadang-kadang juga masih susah untuk nge-treat orang dengan cara yang sama, terlebih kita sudah tahu orangnya seperti apa gitu, Romo. Jadi mungkin gimana sih caranya kita buat belajar lah, setidaknya kita belajar. Nggak Betul, mungkin kan betul. langsung bisa mempraktekkan, tapi lebih ke gimana sih cara belajarnya untuk melatih diri untuk mencoba maksudnya tanpa melihat status orang tersebut, kita itu bisa nge-treat orang itu dengan cara yang sama gitu. Entah kita selalu berbuat baik ke semua orang atau selalu ramah tamah ke semua orang tanpa kita memikirkan ego kita atau perasaan kita apa gitu, Romo. Mungkin boleh diajarkan sedikit, Romo, Ya, gimana caranya. sebenarnya itu bertahap. Ya, jadi saya tidak punya resep khusus juga. Eh, Kenapa? Karena memang dari dulu saya mungkin terbiasa dengan hal itu. Kenapa? Karena saya bukan dari kalangan yang berada. Jadi untuk yang teman-teman yang nggak punya itu mirip-mirip dengan saya yang dulu gitu loh. Jadi saya tidak pernah membedakan teman-teman karena mungkin pengalaman saya juga dari orang susah dulunya. Makanya saya selalu berkata, saya beruntung terlahir sebagai orang susah gitu loh. Karena kalau saya terlahir sebagai orang yang berada, belum tentu saya bisa menerima konsep Samanatata ini dengan lebih baik. Ya. Nah, salah satu yang sebenarnya yang sudah terungkap yaitu jangan menjudge seorang terlalu cepat. Yang kita bahas di awal tadi Iya itu. benar. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita melihat orang, begitu kita melihat, kita sudah tidak nyaman karena pandangan awal itu begitu berkesan. Ya, Nah, benar. seperti itu. Tetapi setelah mengetahui Dhamma, kita bisa pelan-pelan merubah mindset kita. Ya, bahkan ada satu panduan dari Yang Mulia Sariputta itu yang begitu indah.
ketika kita sudah timbul kebencian, timbul kemarahan melihat ada orang yang begitu tidak sesuai standar dengan kita. Contoh, kita puja bakti ini offline, harapan kita bukan hanya sebagai pengurus, ya, sebagai umat yang datang sama-sama baca parita saja. Ya. Kadang-kadang kita ketika melihat mereka habis puja bakti namaskara, itu kan bantal setelah selesai mereka tidak mau atur, langsung jalan. Ya. Nah, kadang-kadang kalau kita sudah jengkel sama ini orang, ya, sama si A ini, jadi walaupun kesalahan kecil, mungkin dia tinggalkan bantalnya itu karena dia berpikir, saya akan berdiri dulu, meregangkan dulu badan, kaki, baru saya turun ngambil. Tapi karena kita sudah jengkel, ketika kita melihat dia bangkit begini, kita sudah tahu, ini orang pasti dia tinggalkan lagi bantalnya. Nanti setelah beberapa saat dia ngambil, baru kita kemudian, oh ternyata salah. Ya. Atau misalnya, kita melihat ada orang duduk pada saat puja bakti itu di belakang, di tempat orang-orang tua. Tapi dia sebenarnya anak muda. Ya. Anak muda ikut baca parita, khusyuk, tapi dia anak muda. Nah, timbul kemarahan kita. Loh, ini kan kursi untuk orang tua. Secara fisik dia kelihatan normal. Tapi karena itu kita judge-nya kan terlalu cepat. Ya. Kita tidak datang, kemudian kita tanya kenapa duduk di sana dan sebagainya. Tapi yang timbulkan kemarahan dulu. Ya. Timbul kemarahan seperti itu, nah kita datangi. Nah, kemudian nanti setelah dia menjelaskan, oh ya maaf, saya baru operasi lutut misalnya. Saya nggak bisa jongkok, tapi saya mau sekali datang puja bakti. Kan selesai. Ya. Sama mungkin seperti teman-teman pernah dengar cerita enggak? Kalau karma buruk kita lagi berbuah, kita jalan-jalan di pasar. Kemudian tiba-tiba ada orang gila yang teriakin, woi, kamu gila, kamu gila, kamu gila, kamu kurang ajar, kamu pencuri. Kita jengkel enggak? Jengkel. Loh, kamu siapa kok teriakin saya pencuri, perampok di depan pasar lagi? Kita jengkel. Tapi kapan kita bisa tidak jengkel ketika tiba-tiba ada pedagang yang di samping. Mas, nggak usah dipikirin. Ini. Oh, sudah. Ego kita turun. Oh, orang gila. Bisa enggak sebelum ada yang meneriakin kita seperti itu, ketika kita diteriakin, kita sudah ambil positifnya. Saya kan nggak salah. Oh, orang gila mungkin. Ya sudahlah. Kasihan. Ya, kalaupun orang normal yang teriakin kita bisa bilang kasihan. Kita kan tidak seperti itu. Nah, jadi apa yang Bante Sariputta ajarkan kepada kita, itu ada beberapa cara mengatasi kemarahan. Dan yang paling jelek, bertahap aja lah, jangan langsung terakhirnya. Yang pertama itu sebenarnya begini, kita ngelihat, seseorang kan makhluk itu ada pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, intinya kita melihat mana yang positif. Ya, jadi ada orang-orang yang ucapannya buruk, tapi perbuatannya baik. Ada orang-orang yang pikirannya buruk, tetapi ucapannya baik. Ada orang-orang yang perbuatan buruk, tapi pikirannya baik. Tapi ada juga yang semuanya buruk, pikirannya baik. Ada enggak? Ada ya. Ada. Kadang-kadang teman-teman lihat enggak, waktu teman-teman salah, kemudian waktu masih kecil dipukul sama orang tua. Pikiran orang tua memang jahat, mau membunuh kita kan tidak ya? Enggak. Tapi perbuatannya kan kasar. Yeah. Kita digebukin. Sama seperti dulu waktu saya masih merokok pertama. Ya. Jadi Kevin, saya dulu kecil itu kebetulan, makanya itu tadi Kevin bilang betul Kalyana Mita. Saya dulu ikut teman yang tidak benar. Jadi masih 7 tahun, itu satu rombongan dengan ada satu mama geng namanya cewek masalahnya. Itu 9 tahun. Kerjanya kita ngambil puntun rokok kemudian diisap. Puntun rokok loh, bukan rokok yang betul. Jadi mama saya waktu dapat pertama, dia cuma bilang begini, kamu kencing di pot kencing, selama kencingmu masih bau, maka ini sapu lidi 3 diikat, itu dicambukin ke saya. Saya pikir mama saya jahat banget, kan pedih sekali. Tapi sekarang
saya melihat bahwa seandainya mama saya tidak begitu, ya mungkin saya sudah jadi korban COVID 2019. COVID kan menyerang paru-paru. Iya betul, betul Iya, betul. jadi ada orang yang perbuatannya buruk tapi pikirannya baik. Kebanyakan ini orang tua, ya. Ucapannya buruk tapi pikirannya baik, gitu. Jadi dia mau yang terbaik untuk anaknya, sehingga dia harus kasar lewat ucapan dan perbuatan. Tapi sering sekali loh kalau teman-teman nanti sudah berkeluarga juga, sudah punya anak, Nggak sadar Romo ya. kalau terpaksa harus mengerasi anaknya, pasti teman-teman nangis loh, ya. Aduh, kasihan juga. Tapi itulah yang terbaik mungkin, seperti itu. Ya, jadi gimana caranya? Bante Sariputa mengatakan, gimana caranya kalau nggak ada yang bagus ini? Kita ketemu orang yang pikirannya sudah buruk, ucapannya sudah buruk, perbuatannya sudah buruk, nggak ada yang bagusnya tiga-tiga ini. Sebagai orang yang belajar Dhamma, apa yang kita harus lakukan? Jangan timbul kebencian, timbulkanlah rasa kasihan. Kasihan ya, karuna. Kasihan ya, seandainya dia tahu akibat perbuatan buruknya, dia mungkin tidak akan lakukan itu. Nah, melihat kondisi apapun yang di luar, kita tidak terpancing. Yang kita tumbuhkan adalah rasa kasihan. Karena pada saat kita terpancing, maka yang buruk-buruk muncul, ego kita akan naik seperti itu. Ya, jadi kalau kita melihat membina hubungan ini sama seperti yang dicontohkan oleh Hataka, itu sebenarnya luar biasa. Kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu luar biasa. Seperti itu. Romo, sebentar. Soal Ya, kasihan tadi Romo. Kasihan itu seperti apa Romo? Bentuk prakteknya. Karena model kasihan ini banyak sekali contohnya. Misalnya, kalau kita tahu orang itu punya tiga-tiganya yang buruk tadi ya, pikiran, ucapan, perbuatannya buruk. ya. Kasihan itu kasihan seperti apa Romo? Mungkin dengan cara kita jauhi atau dengan cara seperti apa Romo? Mungkin boleh diperjelas sedikit biar nggak salah persepsi soal Oh kasihan. iya. Nah, rasa kasihan di sini lebih cenderung rasa turut prihatin karena si yang melakukan perbuatan buruk lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan ini tidak mengetahui bahwa akibat perbuatannya itu bisa merugikannya dia kelak di kemudian hari. Nah, pada saat muncul rasa prihatin atau rasa kasihan ini, tentunya kebencian kita sudah hilang. Ya, kemarahan kita, kebencian kita terhadap orang ini pasti sudah, ya kalau tidak hilang ya berkurang lah. Ya, dibanding kita tetap sewot, kita tetap marah. Ini sudah mulutnya jahat, sudah suka mukul orang, pikirannya negatif terus. Nah, itu kan kebencian kita naik terus. Sedangkan kita belajar Dhamma kan sebenarnya untuk apa? Untuk merubah pola pikir kita, untuk merubah diri kita sendiri. Jadi, kita belajar Dhamma ketika mendapatkan objek yang negatif, kalau kita tidak hati-hati, kita terpancing untuk merespon dengan negatif juga. Betul. Nah, jadi kenapa kita diminta untuk menumbuhkan rasa kasihan? Karena kita bisa melihat bahwa kasihan si orang ini, seandainya dia tahu bahwa akibat perbuatan buruknya bisa membuat dia menderita kelak di kemudian hari lagi. Jadi orang yang dibenci itu sebenarnya dia menderita loh, ya, karena nggak punya teman seperti itu. Nah, cuma dia nggak tahu. Nah, disitulah karena dia nggak tahu ya kita timbul rasa kasihan, otomatis kebencian kita nanti turun. Nah, setelah turun, kita kemudian akan berpikir, semoga saya tidak mengulang atau tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang telah orang tersebut lakukan. Ya, sehingga batin kita nanti akan menjadi positif seperti itu. Ya, nah banyak juga memang kalau kita melihat orang-orang yang memang secara moralitas itu kurang baik, ya tanpa sadar memang kita sering timbul kebencian. Bahkan kadang-kadang timbul juga pemahaman kalau sudah banyak baca sutta kayak Manggala Sutta, di situ kan ada ditulis asewana Dewa Naca cabalanang, Balandang. Iya benar. tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, Iya betul. ya. Sehingga kadang-kadang kalau kita sudah merasa kita lebih begitu dapat lebih bijaksana dalam hal ini, ya. Ketika kita melihat orang-orang yang seperti ini, ya memang tidak bijaksana di sini bukan
tidak pintar atau tidak kaya, bukan ya. Jadi tidak bijaksana di sini memang lebih cenderung kepada orang-orang yang tidak bisa membedakan mana bermanfaat, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak. Nah, kalau ketemu sama orang-orang tersebut, ya bisa menimbulkan kebencian dalam diri kita. Ya memang alangkah baiknya kita mengurangi bertemu atau tidak memberikan mereka, menjadikan mereka sebagai panutan. Ya, jadi asewana ca balanang itu di sini sebenarnya bermaksud tidak membuat mereka menjadi panutan. Tetapi Oke. mereka menjadi teman biasa yang tidak apa-apa, say hello dan sebagainya itu tidak ada Ya, masalah, iya, ya. saya paham, Jadi saya kita paham. tidak melihat pas ketemu si A, ada genderuwo kita pergi. Nah, itu hati-hati, kebencian itu ada dalam diri kita. Oke. Tapi ketemu genderuwo, hai genderuwo, seperti itu ya, seperti itu aja. Berarti Ya. berarti secara tidak langsung kalau kita hanya membatasi sekedar teman biasa itu oke Romo ya. Ya, jadi asewana cabalanan di sini kita tidak menjadikan mereka panutan, Hmm. tidak menjadikan mereka teman dekat. Hmm. Tetapi tidak juga kita benci. Betul, Dalam artian secara teori itu yang diharapkan. betul, Walaupun kadang-kadang kita kan sering terpeleset. betul, betul, Yang muncul itu kebencian. betul. Bukan cuma berteman loh, bahkan mau berteman pun ogah deh, Iya, iya benar, seperti itu, ya. benar. Oke, berarti dari 4 itu cukup ya Romo. Jadi kayak dana, terus berdana. Piawaca itu jadi dana itu senang memberi, Heeh, piawaca itu ucapan yang ramah tamah, ya. Jadi pertama-tama. senang melakukan verbal Hmm, dalam bentuk bukan cuma ucapan ya, anggota tubuh juga kadang-kadang sudah menunjukkan bahwa seseorang itu ramah, seperti itu, ya. Oke. Kemudian yang ketiga itu atacaria, senang mengajak orang melakukan perbuatan baik bersama-sama. Jadi kalau kita melihat bahwa ini bermanfaat, kita mengajak orang lain nanti mengetahui manfaatnya, maka dia akan menjadikan kita sebagai sahabat kalyanamita salah satu. Dan Hmm, yang terakhir itu sama natata, tidak membedakan orang-orang, hmm, seperti itu. oke. Berarti berdana, berucap ramah-tamah, Ya, terus senang yang mengajak ketiga melakukan kebaikan ngajak melakukan perbuatan bersama-sama. baik, tidak Ya, membedakan orang. ya. Nah, Oke, dengan dasar itu teman-teman bakal punya teman-teman yang banyak deh. ya mungkin selain teman kalau dapat bonus bisa dapat pasangan ya Romo ya. Iya, karena kan memang kalau pasangan itu bisa kumpul kalau banyak yang cocok. Ya, betul. Nah, Dan nanti kalau semua mau berawal dari berlanjut, teman ya Romo ya. iya Semua berawal betul. dari teman dulu ya Romo ya. Awalnya teman dulu. Iya benar. Nanti kalau lanjut jadi pasangan suami istri, itu bisa lanjut, bisa tahan. Nanti ada tuntunannya lagi dalam Dhamma ini. Makanya Oh, 45 tahun Sang Buddha mengajar itu luar wah. biasa. Kalau sama sila, sama caga, sama Sama sada, Sagir sama dan panya, Panya. empat itu, nah mereka bisa sama-sama mengarungi kehidupan dengan lebih bahagia, seperti itu. Ah, Jadi memperkecil konflik yang mungkin timbul. oke. Oke, Ya, sedikit bahas 4 tadi Romo ya, sama Caga, ya, Sila, Sila, Panya, dan Sada ya Romo ya. ya. Mungkin untuk memperjelas sedikit ya Romo, untuk 4 hal itu kita itu bertemu yang langsung seperti itu atau dalam hubungannya kita berlatih bersama Romo. Mungkin boleh dijelaskan karena kadang ada orang yang kadang mungkin ada persepsi yang muncul ketika kita ingin punya pasangan yang ideal itu adalah kita harus sama Caga, Dana, Sila, dan Panya itu adalah ketika kita mungkin ada orang yang salah punya persepsi tentang ketika kita ketemu itu harus sama. Atau ada juga yang berpersepsi ketika kita bertemu itu kita sama-sama belajar biar kita sama-sama bisa bareng istilahnya, biar sama-sama seimbang. Nah, mungkin mana yang lebih benar atau mana yang sesuai sama Dhamma mungkin perlu dijelaskan biar lebih paham Romo. Mungkin gimana Ya, Romo? memang secara teori empat hal ini kan sebenarnya harusnya sama. Cuma dalam praktek pelaksanaan kondisinya itu kan berbeda-beda untuk setiap orang. Jadi kadang-kadang pada saat ada pasangan yang mau menikah,
itu kan biasa ada mereka menikah atau bersahabat lah dulu, ya bersahabat awalnya, kemudian memutuskan untuk menikah. Kenapa kira-kira? Karena mereka sebenarnya sudah banyak kesamaan. Karena kalau mereka tidak punya banyak kesamaan, mereka tidak mungkin akan mau melanjutkan ke jenjang pernikahan. Nah, kadang-kadang ada pasangan yang ketika akan menikah, itu mereka beda agama, beda keyakinan. Nah, jadi pada saat pembekalan nikah, saya cuma mengatakan kepada mereka, ya. Jadi saya mengatakan kalau kamu si A dan si B ini sekarang kan masih saling sayang. Kenapa? Karena baru awal-awal ketemuan, ya. Awal pacaran, jadi itu kan masih sama-sama saling mencintai. Tetapi kalian perlu tahu bahwa setelah beberapa tahun, ya, sama seperti kita punya handphone yang baru, notebook yang baru, mobil yang baru, segalanya itu kan berubah. Nah, itu nanti akan kena yang disebut duka akibat perubahan, ya. Jadi niramisa duka, itu duka akibat perubahan. Nah, karena akibat perubahan itu kalian pasti berkurang rasa cintanya, ya. Ini alami, siapapun itu akan ketemu seperti ini, ya. Nah, kalau keyakinan tidak sama, maka bisa jadi nanti pada saat kalian punya anak, misalnya si A ini Kristen, si B ini Buddhis. Terus tiba-tiba kalian tidak punya keyakinan sama, anak sudah 7 tahun, nanti pasti kalian ribut. Ini mau dibawa ke sekolah minggu Buddhis atau papanya bilang ikut ke gereja lah. Mamanya bilang, enggak, saya mau ajak ke wihara. Ributlah masalah kecil. Yang sebenarnya, makanya saya bilang, kalian belum terlambat. Mau pindah ke agama Kristen, silakan. Mau pindah ke agama non-Buddhis, silakan. Atau kamu yang pindah ke agama Buddha, itu lebih bagus. Kenapa? Karena kalau satu keyakinan, itu bagus. Itu memperkecil potensi untuk ribut. Ya. Nah, dan untungnya sekarang dari catatan sipil itu mereka nanti akan menerima pencatatan pernikahan kalau dua-duanya sudah satu keyakinan. Kalau dulu-dulunya kan bisa berbeda, ya. Tetapi sekarang harus jadi sama-sama Buddhis kah, sama-sama Kristen itu baru bisa dicatatkan di catatan sipil. Nah, sama keyakinan itu sama seperti sama moralitas atau sama sila. Memang ketika pasangan awal mereka ketemu itu kan kebanyakan karena sama moralitasnya, ya mereka jalan sama-sama, ya. Mungkin sama-sama suka dugem, ya ketemulah di tempat dugem. Ya sama-sama happy, sama-sama tiap malam bisa menghabiskan waktu di dugem, sama-sama suka minuman keras, ya silakan moralitasnya sama. Yang suka sama-sama baca perita, ya mungkin sama-sama ketemu di wihara. Yang suka dengan kidung-kidung rohani, ya ketemunya juga di gereja, seperti itu. Ya mereka bisa sama, bisa jadi nanti setelah mereka menikah kemudian menyatukan menjadi sama, bisa jadi juga sebelum menikah mereka sudah sama memang. Karena banyak juga pasangan yang dulunya ketika dari catatan sipil dari pemerintah belum mewajibkan harus satu agama, itu mereka menikah dengan membawa agama masing-masing. Tapi kondisi kan bermain, tergantung pasangannya, apakah dia mengenal Dhamma dengan baik atau tidak. Dia bisa mengajarkan Dhamma kepada pasangannya untuk mengenal Dhamma dan kemudian membedakan, oh ini ternyata lebih baik ya, lebih positif ya, sehingga dia akhirnya belajar. Nah, ketika dia belajar, dia bisa kemudian mengenal Dhamma, dia bisa punya satu keyakinan, nah tercapailah nanti sama keyakinan. Ada juga nanti yang moralitasnya sebelum menikah itu jeleknya minta ampun. Tapi setelah menikah, dia kemudian menyadari, wah saya kan sudah menikah, saya nggak bisa begini. Saya harus punya konsekuensi, punya tanggung jawab bahwa saya sudah menikah. Nah, dia menjadi baiknya. Silanya juga jadi baik. Jadi memang secara umum pasangan bisa menikah itu kalau banyak kesamaannya. Tetapi apakah mereka akan tidak berbahagia kalau tidak banyak kesamaan? Belum tentu juga.
Karena kalau mereka berpikir positif, kemudian karma baik mendukung, mereka bisa kenal Dhamma, maka sada, sila, cagapannya ini sama-sama bisa tercapai. Tapi semuanya harus diawali dengan pikiran yang positif, seperti itu. Karena banyak juga pasangan yang Buddhis, sama-sama Buddhis kok, sama-sama Theravada kok. Tapi nanti setelah menikah, karena negative thinking dan sebagainya, nah ini jadi awal untuk memecah hubungan yang sebenarnya sudah baik. Empat-empatnya sudah sama, sila, caga, panya, sada, keyakinan sama, sila, moralitas sama, caga, kedermawanan sama, tapi panyanya berbeda. Iya, Seperti itu. Ya. betul. Jadi Betul. memang kondisi sangat memegang peranan ketika hubungan berlanjut ke pernikahan. Seperti itu. Oke. Romo, berarti sorry, Ya, yang sama sada itu kan berarti berkeyakinan sama. ya. Berkeyakinan sama ini apa hanya sekedar sama-sama Buddhis atau gimana, Romo? Makanya saya sering bilang kalau keyakinan sama di sini adalah sebenarnya sama-sama punya keyakinan. Jadi kalau dia Buddhis, dia betul-betul sama Buddhis. Buddhis Hmm. dalam artian bukan Buddhis yang satunya suka minta-minta. Kan begitu, ada yang Buddhis masih tradisi ya. Buddhis Ah, tradisi itu kan begitu. Kalau saya namaskara ke hadapan Buddha, semoga nanti Buddha bisa mengabulkan. hmm, Ya kan? hmm, Sedangkan kalau yang sudah Buddhis yang memahami Dhamma sedikit lebih baik, ketika dia bernamaskara, dia kan berpikir ini penghormatan kepada guru agung saya yang telah mengenalkan Dhamma kepada saya. Di hmm. sini kan sama-sama Buddhis, tapi kan sudah beda. Nah, iya, betul. Panyanya berbeda. Nah, iya. Keyakinannya sama, panyanya berbeda. Nah, Oh, ini bisa menjadi salah satu hal yang menimbulkan perselisihan nantinya. oke. Oke. Jadi misalnya mereka pasangan sudah lama nggak punya anak. Dan itu Hmm, kejadian yang memang nyata gitu. Yang satunya sama-sama rajin baca parita dan sebagainya, ya. Nah, yang satunya setelah punya anak kemudian berpikir bahwa ini akibat ketika saya membaca parita, saya selalu memancarkan pikiran positif dan berusaha memahami arti dari khotbah-khotbah Buddha yang disingkat tersebut. hmm. Tetapi yang satunya berpemahaman, ini akibat saya baca parita sehingga Buddha menyetujui untuk punya anak. Ah, Ya, jadi bukan menyetujui, Buddha memberkahi gitu loh, oke. sehingga dia bisa hamil seperti itu. Nah, ini Oke. kan sebenarnya sudah salah, sama-sama Buddha loh, Ya, keyakinannya sama loh, ya. ya. Makanya di dalam Dhamma nanti kita akan melihat bahwa sada itu terbagi dua lagi. Hmm, Ada amulika sada, ada akarawati sada. Ada sada keyakinan yang timbul karena melihat hukum karma dan proses sebab akibat itu hmm, adalah yang benar. hmm, Ada keyakinan yang sama-sama yakin, tetapi timbul karena melihat ada uh, hukuman dan imbalan seperti itu. Ya, hmm. jadi sama-sama disebut sada juga. Jadi memang dalam pelaksanaan itu sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kalau dibahas detail itu nanti banyak lagi. Berarti gini ya, Romo. Apalagi kalau soal sama Panya ya, sama Panya itu kebijaksanaan kan. Itu kayaknya lebih susah lagi ya, Romo. Jadi Relatif, iya. iya, jadi kan kayak banyak banget Makanya di dalam persepsi. Abhidhamma sebenarnya dikatakan yang positif, yang bermanfaat. Di dalam Oke, Abhidhamma tidak dikatakan benar atau salah, salah ya. tetapi bermanfaat baik atau tidak bermanfaat tidak baik, Hmm, gitu ya. Sama kan, kadang-kadang kita dapat teori bahwa ngajar anak itu jangan dimarahin, jangan dipukul. Eh, tapi gimana kalau anaknya betul-betul nakalnya minta ampun? hmm, Ada juga kan orang tua ngajar anak, anaknya nakalnya minta ampun, nggak pernah dimarahin, akhirnya apa? Anaknya nggak terkontrol. hmm, Gitu. Jadi kita ketika melihat teori, ya teori Dhamma sebenarnya adalah yang terbaik. Kenapa? Karena teori Dhamma itu tidak kaku, tidak fokus, harus begitu. Gitu. Banyak kemungkinan sehingga Dhamma juga, solusi dari Dhamma juga
untuk setiap kemungkinan yang berbeda, itu ada penyelesaiannya, seperti itu. Oke. Berarti Romo, kalau kita Ya, contoh ya, kita baru mau cari pasangan nih. ya. Apakah harus langsung ya mencari sama 4 macam itu atau gimana? Atau dalam prosesnya nanti ketika sudah mempunyai pasangan baru kita bersama-sama berlatih itu, Romo? Ya, Mungkin lebih gampangnya seperti itu, Romo ya. Contoh aplikasinya yang lebih mudah ya, Romo ya. ya. Jadi begini, eh, di dalam Dhamma Sang Buddha mengatakan kita bisa mengenali seseorang setelah lama bergaul dengan mereka. Betul. Ya, jadi makanya pacaran jangan terlalu cepat langsung menikah. Benar, 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 benar. Ya, kecuali sudah tahu track recordnya. Ah, ini orang baik sekali, ramah, cocok dah Pak, seperti yang saya impikan gitu kan. Oke, oke. Ya sudahlah, kalau sudah merasa cukup saling mengenal ya silahkan, ya kan. Tapi memang satu kata-kata Sang Buddha, eh, bisa mengenali seseorang itu nanti setelah lama bergaul dengan mereka. Karena banyak juga orang, ini kisah nyata loh ya, banyak orang yang curhat seperti ini. Dia ketika jalan, dia kan sangat Buddhis. Pasangannya ini suka minum Oke, gitu. oke. Terus dia berpikir, eh, saya bisa meluruskan dia. Saya bisa Oke, membuat berdasarkan cintanya dia sama saya bisa merubah dia. oke. Nyatanya apa? Akhirnya pisah. Bisa enggak dia merubah? Enggak bisa. Enggak. Iya. Ya, enggak bisa. Hmm, Jadi, eh, ya seperti itulah, harus lebih realistis. betul, Seperti itu. Ya. betul. Jadi lebih kayak di dalam prosesnya, Romo ya. Iya, betul. Karena Jadi karena bisa kenal susah. nanti memang kalau sudah lama. Iya, karena susah banget kan kalau Iya, untuk kita mau cari pasangan yang empat-empatnya itu kita sudah iya, sesuai. betul. Iya, jadi Pasti nanti ada perbedaan, tetapi memang dikatakan bahwa kalau empat hal ini sama, maka pasangan itu bisa lebih saling mencintai. Artinya apa? Kalau beda, nah disitulah nanti ada timbul perbedaan-perbedaan yang mungkin bisa menjadi pengkondisi rumah tangga mereka itu ada ribut seperti itu. Ya. ya, ya Jadi sama. kalau lebih banyak kesamaan, maka potensi untuk ribut, berselisih itu semakin Lebih, berkurang. ya, ya. Iya. Sedangkan sama banyak saja bisa ribut, apalagi perbedaannya banyak. Mungkin seperti itu. Ya betul. Mungkin lebih kayak juga gimana orang itu bisa toleransi, Romo ya. Toleransi Ya, satu sama lain ya, Romo ya. betul, betul, Ya, mungkin itu balik lagi ke sama Panya tadi lagi ya, karena dia bijak, betul. bijaksananya seperti apa, setinggi Ya, apa, maka tingkat toleransinya pun akan lebih tinggi rasanya. betul, betul. Ya, Sering sih saya katakan kepada pasangan yang baru mau menikah, saya ngomong sama mereka kalau mereka ribut, tidak masalah siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang duluan mengalah, siapa yang duluan mengajak damai, itu adalah orang yang hatinya paling besar. ya, Jadi mereka lebih berharga karena mereka mau mengalah. Mengalah itu kan susah, karena egonya yang harus dia betul. Kalahkan. bungkam gitu kan. Ya, Iya, seperti itu. betul, betul. Oke, Romo, sudah cukup panjang ya kita ngobrol nih hari ini, Romo. Iya. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya, kalau ada yang mau nanya boleh leave message aja di question di chat di Zoom. Kalau nggak ada yang mau tanya, mungkin kita mau closing sebentar lagi karena sudah cukup lumayan lama ya Roma ya. 1 jam setengah kita ngobrol Oh, sudah. tidak terasa ya. Iya, asik ya Roma. Mungkin next time kita bisa bikin lagi dengan Ya, topik-topik lain. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya dulu sebelum saya closing atau mau kasih kata-kata penutup untuk hari ini. silakan kalau ada yang mau tanya dulu. Ya, teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Soalnya room Zoom-nya disetting untuk nggak bisa unmute sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya boleh via chat aja. Nanti saya yang tanyain langsung ke Romo ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Karena jarang-jarang kita bisa ngobrol. Ya, sebenarnya ini konsep yang baru sih Romo. Kita mau tes seperti ini dan rasanya juga cukup oke lah ya. Iya. Teman-teman ada yang mau tanya nggak?
Kalau nggak ada yang mau tanya, oke lah. Mungkin Romo boleh dikasih sedikit kesimpulan dari hari ini mungkin, atau ada pesan-pesan aja di Romo. Mungkin yang bisa saya tangkap untuk malam ini, hari sore ini itu adalah dalam kita berhubungan itu ya seperti tadi ya, kita harus punya 4 dasar hal yang tadi. Yang pertama adalah berdana, yang kedua adalah berucap ramah tamah, yang ketiga mengajak berbuat baik bersama-sama, dan yang keempat adalah tidak membedakan orang, atau Beda-bedakan. Ya. kita harus mengetreat orang itu satu sama lain itu sama lah, intinya seperti itu. Mungkin sama ini ya Romo, yang paling penting adalah kita nggak boleh terlalu cepat untuk ngejudge orang, Romo ya. Betul, betul. Ya. Mungkin Romo ada sedikit pesan-pesan buat kita teman-teman muda-mudi Buddhis ini untuk ke depannya gimana, atau mungkin dalam kita ingin membina satu hubungan atau memulai suatu hubungan lah dengan teman-teman yang lain, gimana Romo? Mungkin kayak baru kenalan atau baru mau kenalan, mungkin ada sedikit pesan-pesan sebelum kita tutup, Romo. Oh ya, ya. Oke, izinkan saya memberi sedikit kata-kata closing ya. Jadi buat teman-teman yang memang mungkin masih jomblo, jangan takut untuk memulai satu hubungan. Kenapa? Karena hubungan itu bisa dimulai dengan banyak cara ya. Salah satunya itu adalah dengan memperlihatkan kepada orang lain bahwa kita mempunyai hal-hal positif di dalam diri kita. Jadi kalau kita bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa kita itu senang berdana, ramah tamah, kemudian senang melakukan perbuatan yang baik, kemudian tidak membeda-bedakan. Nah, tentunya inilah hal-hal positif yang bisa jadi menjadi salah satu penarik bagi orang lain yang ingin berhubungan dengan kita. Jadi teman-teman, perbanyaklah teman-teman yang baik, kalyanamita, karena dari kalyanamita itulah nanti teman-teman akan bisa punya teman yang bisa menemani teman-teman kalau menjadi perumah tangga, itu menjadi pasangan yang baik. Kalau menjadi petapa atau biku, bisa menjadi kalyanamita atau teman seperjuangan yang baik sebagai sama-sama seorang petapa. Ya, oke. Cukup itu saja dari saya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya. Oke, oke Romo, saya rasa. Kayaknya ada masuk pertanyaan deh. Oke Romo, mungkin boleh kita kita tanyakan ya Romo. Last one sebelum kita tutup, Romo. Selamat sore Romo, saya mau bertanya, apakah hukum nikah beda agama di dalam agama Buddha? Karena kalau nikah beda agama terkadang buat orang jadi beban dan belum lagi rawan KDRT hingga tindakan negatif lainnya. Kalau nikah sesama keyakinan Buddhis itu tidak masalah Romo, karena masih memahami dhamma satu sama lain. Mohon pencerahannya. Oh ya, saya langsung jawab ya Kevin ya. Ya, silakan Romo, silakan. Oh ya, tidak ada jaminan bahwa seseorang yang sama-sama Buddhis itu tidak mengalami KDRT di dalam rumah tangga. Ya, ada juga orang yang beda nikah agama, tetapi KDRT itu tidak terjadi di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena beda agama itu cuma salah satu faktor dari 4 hal yang sebaiknya dominan sama. Ya, jadi sama sada, sama sila, sama caga, sama panya. Jadi keyakinan hanya salah satu faktor. Tetapi ada faktor kedua yang namanya moralitas atau sila. Kemudian ada faktor ketiga dan keempat yang disebut panya, kebijaksanaan. Nah, ini juga menjadi faktor penentu apakah KDRT itu bisa terjadi dalam satu rumah tangga. Ya. Karena banyak juga umat Buddha yang sama-sama umat Buddha, cuma mungkin Buddhanya tanda kutip, ya, atau mungkin Buddha Theravada juga, tetapi emosinya itu nggak bisa terkontrol, ya. Apakah bisa terjadi KDRT? Bisa, bisa, karena bisa jadi umat Buddha yang tanda kutip, ya.
Jadi teori hanya untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Karena kalau sudah tahu teori kan harusnya kita bisa berubah. Mungkin kita tidak menjadi seorang arahat, kita mungkin tidak menjadi seorang yang begitu luar biasa tidak melanggar sila, tetapi ketika menemukan hal-hal yang bisa membuahkan keburukan buat orang lain, buat diri sendiri, kita berusaha untuk mencegah seperti itu. Ya, jadi salah satu faktor memang perbedaan agama, tetapi belum tentu satu keyakinan KDRT itu tidak terjadi, ya. Karena di dalam umat Buddha sendiri, saya tahu banyak yang cerai karena KDRT. Padahal sama-sama umat Buddha, seperti itu, ya. Tidak ada yang menjamin ya Romo ya. Betul, betul, Oke. betul. Berarti nggak ada ya hukumnya nikah beda agama di dalam agama Buddha, tidak ada ya Romo ya? Tidak ada. Jadi hukum hukum harus sama sebenarnya itu cuma disiratkan oleh Sang Buddha. Di dalam Dhammapada sebenarnya ada, dan itu sering dipakai untuk pada saat orang-orang akan menikah, dan itu biasa dikasih di label pernikahannya dia, ya. Jadi Oh, tetapi sebenarnya bukan untuk orang yang menikah sebenarnya. Jadi kata-kata itu kan begini, bila kalian menemukan orang yang sama keyakinan, sama ya, moralitas, ya kan? ya. Mungkin Kevin sudah tangkap. Sudah pernah dengar Romo? Ya, Iya, ya. hendaklah engkau berjalan bersama-samanya dalam menempuh kehidupan ini. Nah, itu sebenarnya untuk orang biku-biku yang berada di hutan, yang berjuang. Maksudnya kalau kamu punya teman seperjuangan yang bisa saling mendukung ketika kamu salah, Ah, memberi masukan dan sebagainya, hendaklah kamu berjalan bersama dia untuk menjalani petapang itu. Tetapi karena dipotong kan oh, yang dipakai untuk orang berumah tangga, ya saya pikir ya tidak ada masalah. betul. Kenapa? Karena di bait kedua juga kan ada. Jadi di bait kedua itu dibilang begini, tetapi jika engkau tidak menemukan pasangan yang sama moralitas, sama kebiasaan di dalam kehidupanmu, maka sebaiknya engkau berjalan sendiri seperti seekor gajah. Artinya apa? Kalau mereka ribut, ada KDRT, pisah boleh? Boleh. Boleh. Ada bait keduanya kok. Ya, ya. Seperti itu, ya. Ya, ya. Tetapi memang ketika suami istri sudah menikah, ada yang disebut konsekuensi dan komitmen. Ya, jadi ada yang disebut konsekuensi dan komitmen, sehingga kalau dia bisa mengalah, maka dia yang berjiwa besar, seperti itu. Karena kenapa bisa ribut? Kalau tidak ada yang mau mengalah, apalagi dua-duanya ngotot, ya sudahlah. Nggak ada solusi, seperti itu. Ya, ya, betul Romo, saya setuju. Berarti memang benar ya Romo, kayak kalau yang kayak tadi itu sebenarnya ditujukannya untuk pertapa, tapi ada yang Iya, digunakan juga karena untuk dipotong, ya bisalah dipakai untuk perumah tangga, ya cocok juga kalau ada teman yang moralitasnya sama, kebiasaannya sama, silahkan jalan sama-sama sebagai kalyana mitra. oke, oke, oke. Tetapi kalau nggak cocok, jalanlah sendiri. Artinya apa? Saya sering mengatakan sama orang yang mau menikah, kalau sudah KDRT dipukulin sampai babak belur dan sebagainya, udah nggak bisa tahan, ya bubarlah. Itu demi kebaikan sendiri juga Romo Ya, ya. betul. Seperti itu. Oke lah, saya rasa Ya, cukup menjawab pertanyaannya dan mungkin teman-teman juga sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Oke Romo, ya, terima kasih banyak atas ya, kesempatannya mau Anumodana. ngobrol hari ini. Mungkin kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan Romo ya. Ya, Ya, mungkin kita bisa ketemu lagi next time. Teman-teman juga mungkin bisa join lagi. Mungkin kita bakal ngadain sesi seperti ini lagi nanti ke depannya. Nanti mungkin akan ada info-info lagi seperti ini. Makanya disebut kenapa special edition. Jadi mungkin terima kasih juga buat teman-teman yang sudah join. Sampai ketemu lagi di event selanjutnya. Selamat sore semuanya. Sukihonto, Namo Buddhaya. mau budaya. Terima Terima kasih. kasih banyak Romo. Sama.